Nggih Pak, IndiHome gangguan Pak, nasional Iya, kelihatan. nggih. Oke, sudah Pak itu. Sudah, nggih. Sudah. Sudah. Saya lanjutkan. Jadi ini cara untuk melakukan translate. Bapak Ibu tinggal silahkan blok aja. Seperti ini saya punya teks yang judulnya Definition of Public Policy and the Law dari Dekan dari National for Violence Against Women. Ini kita coba blok, okay. Teks dalam bahasa Inggris ini kita blok. Kemudian setelah itu kita bisa lakukan translate dengan cara klik menu alat ini. Saya dalam bahasa Indonesia, okay, Bapak Ibu, ini mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada menunya adalah tujuannya tool. Lalu di sini bisa ada menu terjemahkan dokumen. Bapak Ibu bisa langsung klik aja terjemahkan dokumen. Kemudian kita bisa memilih bahasanya. Ini bahasa bisa kita pilih ke bahasa Indonesia. Di sini munculnya apa? Kalau mau kita translate ke bahasa yang lain juga bisa. Ini ada bahasa macam-macam, semuanya sedunia ada semua. Oke. Nah ini kita bisa klik di Indonesia, kemudian kita klik terjemahkan. Nah kita tunggu prosesnya, itu baru proses menerjemahkan. Nah di sini sudah langsung otomatis menjadi sebuah teks yang berbahasa Indonesia. Definisi kebijakan publik dan hukum dalam masyarakat manapun bla 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 bla. Dan kualitas dari terjemahan ini tidak abal-abal Bapak Ibu. Kualitasnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya kita bisa kalau menerjemahkan biasanya dulu dengan menggunakan fasilitas Google Translate, itu kadang-kadang kita masih kerepotan untuk mengeditnya. Kadang-kadang tidak sesuai grammarnya, tidak sesuai dengan tata bahasanya yang benar gimana. Tapi ini sudah betul-betul menjadi terjemahan yang bagus. Jadi ini file aslinya. Ini file aslinya tadi saya blok tadi. Kemudian ini hasilnya. Jadi hanya dengan cukup melakukan klik alat, lalu kemudian klik terjemahkan dokumen. Oke, Bapak Ibu. Itu satu tips khususnya. Kemudian ada tips lagi Bapak Ibu. Kalau kita membuat sebuah karya tulis atau karya ilmiah, biasanya kita dituntut untuk melakukan atau memberikan sebuah kutipan. Nah, kutipan itu kita bisa melakukan dengan cepat, dengan cara kita bisa klik dari pelajari ini, kita telusuri, dari ini bisa kita kopikan saja, definisi kebijakan publik dan hukum, kita mencari kutipan di mana, kita Ctrl C untuk copy, lalu masukkan ke sini. Oke, kita enter. Nah, ini ada beberapa referensi yang langsung dicari dari web. Jadi dengan hanya klik pelajari tadi, kemudian kita lakukan copy paste, di sini akan langsung muncul beberapa artikel yang hasil penelusuran web yang diberikan oleh Google kepada kita. Ini bisa kita klik satu persatu, misalkan kita klik yang ini, nanti akan muncul hasil penelusuran dan sudah langsung kalau Bapak Ibu menggunakan IDM, malah bisa langsung disuruh ada fasilitas untuk langsung ke download ya. Ini jadi ada langsung downloadnya, bisa kita lakukan download saja. Nah, tetapi Bapak Ibu ada satu tips lagi yang menarik. Jadi kalau panjenengan perhatikan di sebelah kanan ini ada beberapa catatan tanda petik. Tanda petik ini kalau kita arahkan pakai mouse akan keluar tulisan kutip sebagai catatan kaki. Jadi kita bisa menghemat waktu untuk membuat catatan kaki tidak dengan cara manual. Kalau cara manualnya bisa dengan menggunakan sisipkan seperti ini, kemudian klik catatan kaki, gitu kan, akan 2 kali kerja ya. Kita harus mengetik manual seperti ini, gitu kan, dan seterusnya. Tapi di sini ada fasilitas yang namanya kita bisa langsung mengetik secara memasukkan catatan kutipan kaki secara otomatis. Dengan cara kita bisa arahkan, kalau mau dibuka catatan kakinya bisa arahnya di sini. Ini bisa kita klik. Misalkan teks ini yang kita pakai sebagai sebagai kutipan atau sebagai dasar daripada penulisan kita tinggal klik ini aja, kutip sebagai catatan kaki. Bapak Ibu langsung persani di sini, saya perbesar supaya lebih jelas. Ini saya buat 125%, sudah cukup besar ya. Nah ini akan muncul angka 1. Coba saya undo, saya ulangi lagi. Jadi ini saya arahkan ke sini mouse-nya, atau mungkin mau diarahkan ke sini boleh, diarahkan ke sini boleh, monggo. Ke kalimat mana yang mau diberikan catatan kaki bisa kita arahkan mouse-nya, kemudian kita lihat ke bagian kanan ini ada tanda kutipnya, ini bisa kita klik. Ini muncul angka 1. Ada apa sih dengan angka 1 ini? Kita tarik ke bawah, scroll, otomatis akan muncul Bapak Ibu. Nah, jadi teks ini diambil dari pemahaman dasar hukum dan kebijakan publik, bla 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 bla, diakses pada tanggal sekian. Luar biasa, kita bisa menghemat berhari-hari untuk membuat catatan kaki. Kalau misalnya kita mau tambahkan lagi bisa secara otomatis, misalkan kita
blok yang ini definisi di sini, kita kutipkan yang bawahnya, klik, dia akan muncul otomatis angka 2, karena yang tadi sudah angka 1, kita kita scroll ke bawah, kita lihat di sini akan muncul angka 2. Jadi membuat catatan kaki tidak perlu menggunakan manual, klik sisipkan, footnote, nah itu terlalu lama. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan Office yang konvensional, cara ini tidak akan ada. Jadi ini akan hanya ada dalam fitur Google Doc. Jadi apapun yang panjenengan cari, referensi-referensi yang cari, jangan tinggal klik aja menu bintang di sini, ada klik pelajari, di sini jangan ketikkan apa yang mau dicari, langsung terkoneksi dengan Google dan semuanya akan muncul dan bisa jangan pakai sebagai catatan kaki. Itu 2 tips dari saya, jadi bisa melakukan translate dan bisa membuat catatan kaki. Mungkin ada tambahan tips dari Pak Moh, mungkin sebelum masuk ke materi utama hari ini, Pak. Monggo Pak Moh. Ya, terima kasih Pak Wawan. Untuk tips sudah cukup ya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ini ya Bapak Ibu. Ada add-on, jadi pada Google Docs itu ada add-on yang akan sangat bermanfaat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor ini Bapak Ibu, add-on pada Docs ataupun pada sheet, pada slide ini bisa nanti ditambahkan. Ada ini Pak Wawan. Ya, gimana Pak Mo? Menarik ini Pak, Doc to Form Pak, coba bisa dibuka ya. Pak, sudah terinstall Pak. Klik ini Doc to Form ya Pak ya? Iya. Oke, bisa kita klik yang create form from Doc ini Pak ya? Iya. Ya. Sedang proses, kita lanjutkan. Iya. Harus nanti mengimpor Pak, mengimpor pertanyaan-pertanyaan dari, jadi kita buat file dulu di Docs, pertanyaan-pertanyaannya di Docs, setelah itu kita impor ke Google Form Pak, itu akan memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun ini Pak ya, survei atau menyusun pertanyaan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Berarti mungkin bentuk yang kita lakukan import adalah bentuk yang pertanyaan, bukan bentuk teks seperti ini ya Pak Mo ya? Iya betul Pak, pertanyaan-pertanyaan untuk kuis. Coba saya cari apakah ada mungkin pertanyaan di sini ya Pak. Saya carinya dulu di file-file saya. Pak, iya Pak. Iya. Oke. Soal yang sudah pernah dibuat di Doc ya Pak, atau di Word barangkali. Soal PTS genap mungkin ini Pak. Mungkin ini ya Pak ya. Tapi ini ada rumus-rumus fisikanya Pak. Ya, yang teksnya aja dulu Pak, pertanyaannya aja. Jadi yang nanti bisa diimpor. Yang pertanyaannya saja yang tanpa equation editor, nah Bapak. Oke, coba. Ini ada enggak ya? Ini lama sekali bukanya. Atau mungkin dari Pak yang kalau ada teks Pak ini di saya kok lama sekali. Oh ini sudah kebuka Pak. Tapi sama aja saya nggak punya teks yang biasa Pak. Belum tampil Pak, dokumennya Pak. Iya, dokumennya belum tampil Pak. Dicontohkan saja Pak, apa Pak. Nanti pertanyaannya saja yang diimpor ke form. Dokumen yang teks biasa. Saya lama-lama juga nanti ini larut karena ketemu dan itu. Saya jurusan IPA loh dulu. Trouble ya Pak Wawan kelihatannya? Atau koneksi saya yang gimana? Belum muncul Pak. Belum muncul Pak. Belum muncul Pak. Ya. Belum muncul Pak. Oke. Ini contoh ya Pak Wawan untuk monggo Pak. add-on yang doc to form ya.
Ya, Jadi Bapak Ibu untuk mungkin diperbesar dikit Pak. ya perbesar Pak ini, saya perbesar. Ya. Ini Bapak Ibu untuk add-on yang doc to form, ini akan memudahkan Bapak Ibu, misalkan sudah punya file-file yang di Microsoft Doc ya Bapak Ibu, bisa diunggah ke Google Doc, ya, di-convert sebagai file Google Doc. Setelah itu dengan menggunakan add-on ini, add-on doc to form, ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengubah soalnya. Ya, kita pilih untuk add-on. Ya, kita pilih add-on-nya, ya, doc to form. Ini buat form dari Google Docs, ya. Ini ada continue. Karena saya belum pernah menginstal, sehingga ini harus diinstal terlebih dahulu. Nah, ya ini muncul Bapak Ibu, ada kolom di sebelah kanan, ya. Ini ada opsi yang bisa dipilih, apakah mengumpulkan nama, ya, apakah menanyakan nama guru, ini bisa Bapak Ibu pilih, ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu untuk memilih file yang akan dijadikan pertanyaan, bisa di sini Bapak Ibu, di blog misalkan, ya. Bapak Ibu blog. Ya, ini bisa langsung disalin, langsung tambahkan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini tipenya bisa diatur, ya, apakah paragraf, apakah multiple choice, ya, apakah checkbox dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu untuk yang Google dari form yang dibuat dari doc ini pertanyaannya masih terbatas nih Bapak Ibu. Ada teks, paragraf, pilihan ganda, dan pilihan ganda kompleks yang berupa checkbox. Ini seperti ini ya. Ini tambahkan pertanyaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah punya Google Doc ya, Google sudah punya soal, master soal di Google, di Microsoft Office ya, di Microsoft Word, dipindah saja ke Drive, nanti otomatis akan terkonvert otomatis. Setelah itu dipindahkan ke Google Form-nya Bapak Ibu. Tinggal disalin-salin saja seperti itu. Opsinya juga nanti bisa ditambahkan. Ya. Itu ya, Pak. Oke, Pak. Nanti biar bisa dieksplor sendiri oleh para peserta untuk biar lebih mengeksplor tentang Google Doc, Pak. Ya, betul, Pak. Mungkin bisa langsung dilanjut ke form aja langsung, Pak. Karena tadi kita sudah menyinggung form, mungkin dibalik form dulu aja enggak apa-apa. Nanti baru slide-nya. Ya, itu untuk Google Form ya, Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide. Ke form dulu aja Pak, mungkin Pak Bel. Ini sesuai tadi ini Pak, apa namanya slide dulu. Ke slide dulu aja. Oh ya, monggo Pak. Sebentar, Pak. Karena kita monggo Pak. Kemarin Pak, sudah belajar slide. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi Google Slide. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses Google Slide. Ada banyak versi ya. Ada banyak versi. Bapak Ibu bisa dari Google Drive, klik di new-nya, lalu setelah itu buat Google Slide. Ya. Nah, kali ini kami coba untuk masuk dari ini Bapak Ibu, Google App, ya, launcher ada titik 9, kita masuk ke Google Slide. Ya, kita pilih Google Slide. Ya. Nah, ini akan muncul beberapa opsi pilihan Bapak Ibu untuk yang akan dibuat. Ya. Ini ada template-nya, Bapak Ibu bisa memilih mana yang bagus. Ini ada lesson plan untuk RPP ya, ada big ID ya, ide yang ini ada yang lainnya Bapak Ibu. Ya. Nanti silakan bisa dieksplor mana yang menurut Bapak Ibu bagus template-nya. Bahkan Bapak Ibu bisa menambahkan template dari luar ya, ada Slides Go ya. Nanti bisa diakses atau bisa mendaftar dengan menggunakan akun belajar. Ya. letsgo.com ya. Itu nanti bisa mendaftarkan dengan menggunakan akun belajar. Bapak Ibu akan mendapatkan template-template yang bagus dan menarik ya. Termasuk juga Bapak Ibu ketika punya akun belajar akan punya kesempatan mendapatkan akun premium dari Canva for Education ya, canva.com
www.slide.com ya. Nanti kita bisa carikan untuk panduan-panduannya, cara mendaftar akun premium dari Canva ya. Nanti kita bisa bagikan untuk YouTube dan lain sebagainya ya Pak Wawan, untuk Ya, bergabung betul, Pak. dengan Canva for Education seperti itu. Iya. Ya. Bisa nanti saya Bapak kopikan playlist saya yang dari YouTube yang Oke sudah Pak. gabung dengan Revo, Oke, Pak. oke. Terima kasih Pak. Ya. Google Slide ini hampir sama dengan presentasi ya Bapak Ibu, PowerPoint. Tapi nanti ada beberapa hal yang lebih unggul, lebih powerful. Satu lagi yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Ya, jadi nanti kita slide ini bisa berkolaborasi. Siapapun bisa mengedit, bisa menambahkan data, menambahkan foto dan sebagainya. Jadi tugas-tugas yang misalkan dibebankan kepada siswa itu bisa dalam bentuk kelompok, masing-masing kelompok sendiri itu yang mengedit dari slide tersebut. Ya. Bapak Ibu juga kemarin sudah menjumpai bahwa ternyata kita bisa memberikan untuk penugasan, kita berikan template-nya. Jadi tempat untuk menempel tugas, screenshot-nya taruh di slide itu seperti itu. Jadi akan tugasnya lebih rapi, lebih nyaman digunakan. Ya, diperiksa juga akan lebih memudahkan kita daripada filenya terpencar di luar slide. Ya. Ya, ini Bapak Ibu untuk presentasi yang ini. Untuk memulai kita pilih yang blank Bapak Ibu. Ya, kita pilih blank. Nah, ini akan muncul untuk halaman ininya. Ya, ini sudah tampil ya untuk slide-nya. Slide-nya sudah tampil. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah halaman judul ya. Ini adalah temanya, bisa diatur sesuai dengan minat Bapak Ibu. Ya, cari yang mana? Yang paling nyaman digunakan. Ya, cari yang paling nyaman. Nah, contoh. Ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah judul. Ya, misalkan. Nah. Ya. Nah. Ini untuk judul, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar. Ya, gambar bagaimana ditampilkannya? Menambahkan gambar tentu saja dengan menu insert. Ya, Bapak Ibu ada menu insert, ada image, text box ya, kotak untuk menambahkan teks, ada audio, ya, ada menambahkan video. Video dari rekaman Bapak Ibu sendiri atau bahkan dari YouTube kita bisa tambahkan. Ya, sebentar kita mulai dulu dari yang awal ya. Ini file, untuk yang file ini opsi-opsinya seperti halnya yang pada PowerPoint. Ada membuat new, ya, ada import slide. Dari slide yang lain bisa kita import ke slide-nya kita. Ya. Terus contohnya ini Bapak Ibu, make a copy, membuat salinan. Bapak Ibu menjumpai satu slide yang dimana slide-nya adalah view only. Ya, slide-nya view only, Bapak Ibu pengen memperoleh salinan dari slide tersebut. Caranya bagaimana? Maka pada pilihan yang tadi, pilihan yang file, ini make a copy atau buat salinan. Ya. Apa yang disalin? Apakah semuanya? Apakah hanya slide tertentu yang mau disalin? Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya untuk email, ya ini kirim ke kolaborator, di email ke siapa, ya ini bisa kita langsung klik dari aplikasi ini. Tidak perlu ke email, attach file ini, itu tidak perlu. Kita langsung dari aplikasinya, dari Google Slide-nya. Ya. Ini download, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah terbiasa menerbitkan sertifikat, ya, buat template-nya di Google Slide. Ya, nanti akan dikonvert ke JPG, itu akan nanti lebih mudah. Nanti ada tambahan dengan AutoCAD atau yang lainnya, ini akan memudahkan Bapak Ibu membuat ratusan sertifikat. Ya, ini akan membantu sekali. Ya. Ini untuk downloadnya bisa ada beberapa file ya. PowerPoint, ada PDF bisa, untuk JPEG ya, untuk yang image ini juga bisa. Ya. Nah, ini ada version history sama seperti yang kemarin ya, untuk Docs, untuk Sheet itu ada version historinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat siapa yang sudah mengubah dokumen tersebut, siapa yang menambahkan data. Ini Bapak Ibu bisa melihatnya di version history ya. Nah, rename, move, memindahkan.
secara default slide Bapak Ibu ada di Google Drive ya. Di Google Drive, My Drive. Ketika mau dipindahkan maka pilih tombol ini, move, pindahkan. Pindahkan ke mana ya? Pindahkan contohnya ke share drive yang kemarin dibagikan. Ya. Apa ya Pak Wawan namanya kemarin? Ini, Apa namanya? ya. Latihan GWN Spajira, Pak. Spajira, oke. Saya pindahkan ke sini. Kita pindahkan ya. Jadi untuk memindahkan caranya saya ulangi. Klik file, ya. Pilih move, pindahkan. Ini kondisi defaultnya adalah di My Drive, ya Bapak Ibu. Kita pilih, kita back. Pilih drive mana yang mau dipindahkan. Ya, kita pindahkan ke share drive, drive bersama. Ya, kita pindahkan ke latihan ini. Ya, nah kita pindahkan. Nah move. Ya, ini akan otomatis mengubah status kepemilikan dokumen menjadi latihan dokumennya diberikan aksesnya kepada pemilik folder ini. Ya, nah nanti Bapak Ibu bisa mengedit ini. Ya, nanti akan saya bagikan. Kita berkolaborasi mengedit. Ya. Untuk menambahkan bagaimana? Bapak Ibu bisa menambahkan dengan ya, new slide, menambahkan slide. Ya, menduplikasi. Klik kanan, Pak ya. Ya. Klik kanan. Klik kanan ya, klik kanan, new slide ya, slide baru, ya duplicate atau bisa klik tombol plus itu Pak, yang ada di pojok kiri Pak. Ya, ini Pak. Oke, ini juga bisa ya. Pak. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, setelah ini Bapak Ibu bisa memilih menu yang lain, hampir sama ya, sudah biasa ya, image. Bisa unggah dari drive ya, dari kamera ya, dari komputer juga bisa. Ya. Saya akan contohkan mengunggah file YouTube. Ya, ini caranya Bapak Ibu bisa nih. Pilih video. Ya. Nah, ini contohnya adalah tadi yang saya sampaikan Canva for Education ya, Pak. Iya, betul Pak, betul. Canva for Education. Kita cari. Bukan kata kuncinya. Nah, muncul. Ya, kita cari yang paling pendek, yang simple ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan videonya. Nah, videonya muncul di halaman pertama. Kita bisa geser Bapak Ibu, pindahkan. Ya. Nah, ini kita bisa pilih yang mau ditampilkan pada menit berapa ya Pak Wawan? Betul. Kita bisa mulai pada menit ke-5 misalkan, pada menit ke-2, 02 maaf, 001 misalkan, berakhir pada 02.00. Ya. Hanya 1 menit saja. Ya. Nah, kita nanti bisa mulai. 9.95 US dollars or approximately 500 pesos per month. Okay. Jadi nanti bisa diatur Bapak Ibu untuk menit yang ditampilkan, apakah hanya 1 menit, apakah hanya mulai dari bagian yang inti-inti saja, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan pada slide ini. Jadi Bapak Ibu ketika menambahkan video pembelajaran, bisa kita pilih bagian yang hanya dibutuhkan saja seperti itu. Ya. Yang dibutuhkan. Bisa juga diatur play-nya Pak, bisa play on click, bisa manual, bisa juga untuk otomatis Pak ya. Oke, bisa betul bisa diatur ya, apakah untuk memutarnya harus on click, apakah manual, apakah otomatis, itu bisa kita atur ya. Ini saya tampilnya kok di sini nih, saya cut dulu. Ya, saya pindahkan di halaman kedua. Ini bisa diatur Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu membuat presentasi yang bagus, bisa menambahkan video-video pembelajaran. Ya, punyanya nih Bapak Ibu yang diunggah ke YouTube, itu juga bisa ditambahkan. Ya. Ini terus menambahkan, contohnya menambahkan yang lain. Ya. Ini menambahkan, mohon maaf. Nah, image, ya Bapak Ibu bisa pilih gambar misalkan dari mencari data dari web ya, misalkan gambar ya. Nah,
Nah, ini sama seperti kemarin Bapak Ibu ketika mencari suatu gambar tidak perlu keluar dari menu ini ya, menu slide untuk tidak buka Google gambar, tapi langsung cari di sini. Nanti otomatis akan muncul. Ya. Nah, bisa diatur ya. Bahkan bisa juga di crop Bapak Ibu, dibentuk agar misalkan bentuknya adalah bulat. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa pilih dulu gambarnya ya. Lalu cari yang ini Bapak Ibu, mass image, crop ya, crop image. Ya, cari bentuknya yang bulat. Nah, maka ini akan menjadi bentuk gambarnya adalah bulat. Bapak Ibu bisa sesuaikan panjang untuk ukurannya. Jadi ini akan memudahkan Bapak Ibu mengedit ya, foto Bapak Ibu dalam bentuk bulat. Tanpa harus Bapak Ibu mahir di Photoshop ataupun yang lainnya ya Pak Wawan. Bisa Iya, langsung betul Pak. Langsung. otomatis ini. Atau bahkan bentuk yang lain ya. Oke, setelah ini saya minta Bapak Ibu ikut bergabung ya, berkolaborasi di slide dokumen ini. Saya bagikan di grup chat ini. Untuk share-nya sudah diberi nama dulu ya. Jadi untuk harus diberi nama. Kolaborasi slide. Oke, ya. Ini ganti ya Pak untuk ini karena ada yang menggunakan akun pribadi, anyone with link. Ya. Sebagai editor, Bapak Ibu ada 3, jangan lupa untuk bisa mengedit gunakan aksesnya adalah editor. Ya, saya bagikan di kolom chat. Itu kalau sudah ditaruh otomatis sudah Pak, kalau sudah ditaruh di di Google Drive di folder Drive bersama, otomatis semua Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Bisa mengakses ya. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan halaman, menambahkan foto, menambahkan video silakan. Jadi Bapak Ibu punya pengalaman belajar hari ini, oh ternyata saya bisa menambahkan 1 slide baru, berkolaborasi ya. Menambahkan video, teks dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita lihat yang sudah bergabung berapa orang ya. Nah, ini bisa kita pilih chatnya. Nah. Ini yang sudah bergabung siapa saja. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu bergabung. Ini ada bedanya ya Pak Wawan, bergabung dengan akun belajarnya ataupun yang tidak login, ini akan menjadi anonim. Ya, anonim ketika login dengan akun pembelajaran belajar, iya, ini akan langsung muncul namanya. Oke. Ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang tanyakan tentang slide, nanti kita bisa sambil mencoba dokumennya atau juga nanti setelah ini kita lanjut ke materi yang lain karena ada form ya, ada sheets, ada menjadwalkan di kalender seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar waktunya betul-betul efektif ya sehingga rencananya bisa tercapai untuk jadwal kita hari ini. Pak Wawan menambahkan silakan. Untuk mungkin saya mau menambahkan untuk membuat tema itu bisa sebenarnya juga dari ini saya membuat di halaman baru saja, di halaman baru yang saya buat new slide ya, mohon maaf. Saya tambahkan new slide baru di sini. Ini saya hapus. Sebentar Pak, mungkin saya harus share screen dulu aja Pak ya. Ada tambahan sedikit, saya tak share screen dulu. Ya, ini Bapak Ibu sudah kelihatan muncul di jendela panjenengan, di Meet panjenengan. Sudah ya. Kalau kita mau membuat tema atau membuat background, kita bisa juga selain dengan menggunakan tema-tema yang ada di sini, kita bisa menambahkan, misalkan kita membuat mengimport gambar, bisa klik dari pelajari ini. Klik dari pelajari, kita bisa mencari gambar apa. Mungkin kita mau mencari gambar getuk itu. Siang-siang makan getuk aja. Kita tulis aja di sini getuk. Kita enter. Kita klik di gambar. Nah, ini ada, wah ini menarik sekali getuknya. Saya klik aja ya ini. Setiap kali kita mau menambahkan gambar yang dicari dari Google, diketikkan di sini itu nanti akan di sebelah kanannya akan muncul ini otomatis ya Pak Mo ya.
Ada muncul otomatis plus ini. Nah, ini bisa kita klik untuk menambahkan. Ini juga ada muncul plus, ini ada muncul plus, semuanya akan muncul plus. Muncul plus ini bisa kita untuk menambahkan. Klik aja tambahkan di sini. Nah, ini saya sedang proses menambahkan gambar getok. Nah, di sini. Lalu kemudian mungkin saya akan menambahkan lagi ya. Di sini otomatisnya Bapak Ibu, yang fitur yang luar biasanya adalah ketika kita klik gambar yang kita import dari Google itu tadi, ini akan langsung linknya muncul. Nah, ini linknya muncul. Jadi kalau link ini kita klik, maka nanti akan langsung diarahkan menuju kepada sumber daripada gambar ini. Sumber gambar ini dari mana? Itu dapat kita munculkan dari sini. Jadi ini kita tidak perlu repot-repot untuk mencari sumbernya dari mana. Kita nggak perlu keluar dari slide, kemudian masuk ke Google pencarian dan sebagainya. Ini otomatis kita bisa klik dari pelajari tadi, seperti ini tadi ya. Lalu kita ketikkan apa yang mau kita cari di sini, gambar apa, kita akan bisa langsung munculkan. Saya akan cari gambar lagi yang lain, ya misalkan pecel. Nah, ini kita klik bagian gambar. Nah, ini ada nasi pecel di sini. Kita klik lagi. Ini ada muncul plus di sini. Pasti akan muncul plus di sini untuk menyisipkan. Nah, ini kita kecilkan sesuai ukurannya. Oke, seperti ini. Nah, ini akan muncul juga. Jadi setiap kali kita klik gambar yang kita cari dari ini tadi akan muncul. Oke. Nah, Bapak Ibu, dua gambar yang kita susun ini, kalau kita klik kembali untuk tema, kita klik tema, di sini ada menu tema, ubah tema, ini kita klik, dari Google akan otomatis menyarankan. Nah, saya ulangi lagi caranya, saya ulangi lagi caranya. Jadi kalau dua ini sudah kita jejerkan begini, atau mau seperti apa posisinya, lalu kita klik tema di sini. Nah, lalu kita klik lagi pelajari, ada muncul kuning di bawah ini pelajari, kelihatan di layar Bapak Ibu. Ini kita klik pelajari. Nah, di sini akan muncul, diusulkan oleh Google, susunan gambarnya mau seperti apa, tata letaknya. Tata letak, ini jadi tata letaknya mau seperti apa. Ini tinggal kita bisa, nah, ini ada alternatif pilihannya. Kita mau seperti apa, misalkan seperti ini. Nah, ini akan otomatis dibuatkan. Seperti ini, akan otomatis dibuatkan seperti itu. Ini, penuh, seperti ini. Jadi ini akan, nah, kalau mau seperti ini, misalkan, kita tinggal tambahkan teks di bawahnya, bisa klik ini, kotak teks, diklik di bawahnya, kita munculkan tulisan di sini adalah getok, misalkan. Bisa juga ini kita atur teksnya supaya lebih besar atau lebih kecil. Oke. Nah, ini bisa kita atur di sini ukurannya kita perbesar. Nah, seperti ini. Oke. Bisa kita buat rata tengah atau rata kiri. Nah, dengan pilih ini menunya. Kita juga bisa atur warnanya, Bapak Ibu. Warnanya bisa kita buat menjadi warna merah misalkan, seperti ini. Kita tebalkan. Nah, kemudian yang ini nasi pecel. Daripada bikin lagi, saya lebih suka klik yang ini aja. Kemudian saya klik Ctrl D. Ctrl D, itu artinya menduplikat. Lalu yang duplikatnya saya bawa ke atas. Saya tarik. Di sini saya akan tuliskan, ganti teksnya menjadi pecel. Nah, jadi itu apa namanya? Usulan-usulan dari, nah ini juga bisa bentuk seperti ini Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi kalau kita klik lagi, tadi saya ulangi lagi caranya. Setelah kita kasih tulisan seperti ini, kita bisa klik pelajari lagi yang bawah ini, klik lagi. Nah ini bisa diusulkan macam-macam seperti ini. Mau buat seperti ini, otomatis akan dibuatkan oleh Google menjadi seperti ini tampilannya, lebih cantik. Seperti ini. Otomatis tampil ya Pak? Ya otomatis tampil ini, otomatis tampil. Ini bukan saya yang bikin ini, iya. Google yang bikinkan. Jadi dia tahu banget isi hati saya gitu. Pengen seperti apa dia tahu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, tadi kan diajarkan oleh Pak Mo bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi gambar menjadi bentuk lingkaran ya Pak Mo ya. Ini oleh Google otomatis dibuatkan loh Pak Mo. Oke. Ya kita nggak usah buat sendiri. Ini udah muncul. Nah. Itu jadi tips tambahannya untuk membuat tema. Betul, Pak. Jadi itu tambahan dari saya, Pak Mo. Monggo. Oke ya, itu Bapak Ibu untuk Google Slide ya. Untuk Google Slide kurang lebihnya adalah seperti itu ya. Ini tadi kolaborasi. Mungkin tampilkan lagi yang kolaborasinya Pak. Mungkin siapa saja yang sudah sempat dalam tanda kutip mengedit atau mengacak-acak dari slide-nya kita. Kita tampilkan Pak untuk slide-nya.
Oke, sudah tampil. Nah, ini Pak yang sudah berkolaborasi. Oke. Silakan Bapak Ibu yang belum mencoba agar bisa mencoba berkolaborasi ya, menambahkan, menyisipkan, membuat bentuk ya, menampilkan, menambahkan kotak teks ya. Ini juga sama dengan yang lain ya, Bapak Ibu bisa mengatur format ya. Ada slide-nya ya, ada pengaturan untuk pengaturan transition ya, ini bisa Bapak Ibu atur ya. Apakah nanti bisa tampil untuk transisinya ya, ini bisa diatur ya, diterapkan kepada seluruh slide atau kepada animasinya. Ini bisa kita atur Bapak Ibu. Tulisan-tulisan bisa kita atur animasinya ya. Di blok tambahkan animasi. Ya. Ini bisa animasinya fade in muncul. Ini Pak banyak Bapak Ibu ya. Ini seperti halnya di PowerPoint ya. Bapak Ibu bisa pilih mana yang digemari untuk. Nah, ini bisa ditampilkan animasinya. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Untuk animasi yang ada di Google Slide ini bisa hampir sama. Ya. Yang mau taufik tadi loh. Ini akan lebih nyaman Bapak Ibu ketika menggunakan Meet ya, sekaligus menggunakan juga Google Slide untuk sebagai media presentasinya. Ini akan nyaman karena apa Bapak Ibu akan langsung otomatis. Bapak Ibu ketika mempresentasikan ini akan muncul langsung kepada di Meet-nya, ini akan muncul Bapak Ibu. Ya. Ini untuk Google. Sama seperti yang kita lakukan kemarin pada waktu pengenalan akun belajar pertama ya Pak ya. Kita Ya, menggunakan betul. Google Slide juga untuk ditampilkan. Itu Google Slide langsung ditampilkan seperti itu Bapak Ibu. Klik tombol yang berwarna hijau atau biru itu ya, yang sebelah atas itu. Present to meeting. meet, Betul ya, Pak, ini present langsung to meeting. ditampilkan ya. Itu langsung akan tampil. Ya. Ini yang presenter view Pak, yang audience. Ya, betul Pak. Yang Nah, ini bisa ini Pak, ini ada untuk pertanyaan Pak. Misalkan kita membuat suatu tanya jawab, ini kita bisa ya. Ini bisa kita salin ya. Kita salin Bapak Ibu nanti coba Bapak Ibu mengakses alamat ini ya. Yang terutama yang menggunakan laptop nanti bisa menanyakan pertanyaannya Bapak Ibu. Ditanyakan pertanyaannya nanti akan muncul di sini. Di slide yang kita gunakan sebagai untuk tanya jawab. Ya. Ini akan saya contohkan Pak ya. Saya akan coba klik Pak. Ya. Coba Pak Wawan. Ya. Iya. Ini kita menggunakan slide sebagai tempat untuk tanya jawab. Ya. Nah, nanti lihat munculnya seperti apa dari Pak Wawan untuk yang mencoba. Bisa dibuka Pak? Sudah saya kirim Pak. Baru proses mungkin. Oke. Coba saya refresh. Ya. Koneksi internetnya mungkin agak Oke. memang lemot Pak. Tadi tampilan yang presenter view. Audience tool ya. Continue yang ini. Continue. Nah, ini Bapak Ibu, ini akan muncul pertanyaannya di sini. Ya, jadi ada pertanyaan ini. Ini dari Pak Ahmad Wahid ya. Ini bisa menanyakan ya. Belum muncul di layar Pak. Ah, ini sudah muncul Pak. Nah, oh maaf. Oh, hilang lagi. Iya, bentar. Tadi pertanyaannya yang mana tadi? Ya, belum muncul ya pertanyaannya ya tadi ya Belum. jawabannya ya. Oke, sebentar. Saya tampilkan lagi untuk yang tanya jawabnya tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya tampilannya. Ini yang di ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa menanyakan di sini ya. Ini slide sebagai tanya jawab. Ya, ini bisa kita tanggapi, ya bisa beri kita votingnya. Masih belum muncul Pak ya pertanyaannya Pak ya.
Iya. Ini yang muncul pertanyaannya ini Pak. Oh sebentar, ini di saya muncul ini. Mohon maaf. Oh munculnya di sini. Ya. Nah ini Pak, ini munculnya seperti ini Pak. Ya. Nah ini itu. pertanyaannya yang muncul. Ya, Ya ini itu baru saja muncul Pak. ya, Betul. ini. Nah ini Pak Sunaria ini. Terima kasih sudah bertanya ya. Bapak Ibu bisa nanti menggunakan slide sebagai fitur Q&A. Media tanya jawab. Untuk media tanya jawab seperti itu. Bisa langsung dijawab ya, atau untuk menambahkan pertanyaan ini bisa kita gunakan. Ya. Itu Pak Wan mungkin Dan- bisa. Ya. Dan Ada ini lagi. hanya ada di slide ya Pak ya. Di PowerPoint kita nggak bisa kayak gini loh Pak. Iya, enggak bisa Pak. Oke. Dan kalau mau import-import gambar kayak tadi, tidak perlu keluar dari slide-nya Pak. Kalau pakai PowerPoint, kita mungkin masih harus keluar dari PowerPoint-nya, masuk ke Google, import gambarnya, masukkan kembali ke slide-nya. Ada apa? Repot Pak ya. Iya, betul Pak. 2 kali kerja. Ini Pak. Bisa dilanjut Pak, silakan. Barangkali lanjut ke Google Form yang nanti sering digunakan Bapak Ibu. Baik Pak, bisa lanjut ke Google Form. Mungkin kalau ada yang pertanyaan dulu mengenai slide, Bapak Ibu mungkin ada yang masih bertanya tentang slide. Sebelum mungkin kita lanjutkan ke Google Form. Oke, ini saya coba buka form. Saya bikin form baru aja Pak ya, mungkin ya. Form baru Pak, ya. Form baru. Saya taruh di folder yang latihan GWI Nespajira aja. Oke, ini saya munculkan sebuah kuis. Oh, ini sudah ada. Kita bikin baru aja. Ya. Sebentar saya Mungkin bikin baru. survei dulu Pak. Jadi awalnya Ya, betul Pak. survei dulu, setelah itu nanti kita coba untuk kuisnya. Oh, saya belum share screen ternyata. Oh, iya. Maaf. Iya. Maaf. Ini. Oke, ini sudah muncul apa belum ya? Sudah Pak, sudah Sudah, tampil. nggih. Iya. Saya klik baru, di sini mungkin yang berbahasa Inggris tulisannya jadi create ya Pak. Terus ini kita klik aja langsung yang Google Formulir. Dan kalau kita klik Google Formulir ini, di sini kita muncul, kan diklik anak panahnya ini akan muncul tulisan formulir kosong, kuis kosong, kemudian dari template. Jadi Bapak Ibu boleh memilih salah satu, kalau mau pakai template-nya sudah ada, bisa pakai dari template ini, klik aja template-nya. Kita lihat template yang ada di Google Formulir seperti apa. Nah, ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita sudah diberikan beberapa macam template, Bapak Ibu. Ini untuk membuat template absen, spreadsheet. Sebenarnya bukan absen, yang lebih tepatnya present ya Pak. Kalau absen itu nggak hadir. Lalu ada belangko absensi atau belangko presensi mungkin lebih tepatnya. Jadi kita mau, kalau ngajar di classroom, kita bikin daftar hadir untuk siswa, ini sudah disediakan template-nya Bapak Ibu. Kita tinggal mau pakai yang mana aja, mau pilih yang mana aja, ini kita bebas memilih. Jadi kita tidak usah repot-repot mendesain template sendiri. Untuk gambar logo sekolah yang di atas ini bisa kita ganti dengan logo sekolah kita. Nah, seperti ini template-nya sudah, ini ada keuangan, kemudian ada template untuk apa ini, bakteri ulangan harian dan sebagainya, proposal dan laporan proposal. Ada banyak sekali template yang bisa kita manfaatkan. Ini juga ada, ini yang dari kementerian, kemudian yang dari umum juga ada banyak template juga. Nah, cuma di sini saya tidak akan mempraktekkan untuk yang template. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ekspor sendiri. Bahkan kita bisa mengklik kirim template ini. Kita bisa klik kirim template, kita bisa ambil dari yang sudah ada. Oke, ini. Tapi saya akan mencoba membuat Google Formulir yang baru, yaitu yang kita kosongan. Jadi ini kita klik yang formulir kosong. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan adanya Google Form yang ada yang beredar di kita ini, dan kita akan mencoba membuat mencoba mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Kita membuat survei dulu yang pertama ya Pak ya. Ini judulnya kita buat survei. Jadi mungkin ini form yang pertama kita buat survei liburan misalkan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk membuat sebuah form baru, doc baru, sheets baru, slide baru, apapun. Bapak Ibu jangan lupa untuk menambahkan judul di bagian sini. Jadi ini kalau belum kita ubah, belum kita edit, maka dia akan menjadi formulir tanpa judul. Kelemahannya apa? Kalau menjadi formulir tanpa judul, meskipun apapun nanti akan tetap tersimpan di drive, tapi ketika kita membuatnya belum memberikan judul, Bapak Ibu akan kesulitan dalam mencari. Ya, itu kemarin
mana ya formulir saya ya, nggak ketemu semuanya karena semuanya formulirnya tanpa judul. Cara untuk membuat judulnya gampang sekali, survei liburan ini tinggal kita blok aja, kemudian kita klik saja di bagian atas ini, nanti akan mengcopy sendiri. Nah, Ya. ini saya tidak mempaste, tidak mengapa-apakan, hanya tinggal blok aja terus copy sendiri di situ. Ya, gitu kan. Kemudian ini bisa kita tambahkan deskripsi Bapak Ibu, misal boleh ditambahkan deskripsi, boleh tidak. Jadi misalkan deskripsinya formulir ini untuk apa sih? Formulir untuk mendapatkan data tempat rekreasi yang menyenangkan misalkan. Nah, ini saya asal aja bikinnya. Kemudian Bapak Ibu kemudian bisa mulai membuat pertanyaan di sini. Di sini pilihannya ada banyak sekali, Bapak Ibu bisa klik pilihannya, mau pilihan ganda, mau paragraf, mau jawaban singkat, kotak centang, drop down, upload file, skala linear dan macam-macam. Tanggal, waktu dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin bisa mulai menanyakan dari pertanyaan yang seperti ini. Tempat favorit Anda untuk liburan adalah. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini berarti bentuknya seperti apa kira-kira ya Bapak Ibu ya? Ya, bentuknya bisa kita rubah, pilihan ganda boleh. Kalau pilihan ganda berarti panjenengan harus menambahkan opsi jawaban. Tapi kalau kita mau supaya mereka para peserta itu bisa menjawabnya dengan secara bebas dengan pendapat mereka masing-masing, ini kita bisa pilih dengan jawaban singkat. Oke, jawaban singkat aja. Misalkan nanti tempat liburannya pilihannya itu di mana? Bandung, Jakarta, atau apa. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan klik ini, wajib isi, kalau Bapak Ibu menghendaki bahwa form atau pertanyaan ini harus diisi atau harus dijawab oleh peserta atau oleh responden. Ini bisa klik wajib isi supaya nanti para peserta akan mendapatkan mengharuskan para peserta untuk mewajibkan mengisi ini. Kita bisa menambahkan pertanyaan berikutnya dengan cara klik plus ini. Ya, tambahkan pertanyaan, klik plus. Lalu kita bisa tanyakan mungkin dengan format tanggal ya. Waktu liburan paling menyenangkan. Nah, kita pilih dengan pilihan ganda aja, coba pilihan ganda dulu. Misalkan ini kita berikan pilihannya opsinya liburan semester. Yang kedua saja liburan akhir tahun. Atau yang berikutnya setiap saat. Bapak Ibu bisa menambahkan lagi dengan klik-klik itu opsinya bisa sampai banyak banget. Monggo ini tidak ada batasnya. Bisa sampai banyak pilihannya nggih, Mbak Mo. Terserah Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuat form survei layaknya ya mungkin pilihannya sewajarnya itu 3, 4 atau sampai 5. Nah, kalau mungkin sampai 20 itu membingungkan para yang ngisi. Kita bisa klik ini juga untuk wajib mengisi. Kemudian kita coba membuat model pertanyaan yang lain. Yang bentuknya ini pilihan ganda sudah yang tanggal mungkin ya. Tanggal Pak, betul. Tanggal, betul. Oke. Kapan terakhir Anda liburan? Nah ini berarti kan kalau kapan itu menunjukkan kepada tanggal. Ini bisa kita pilih, klik pilihan gandanya menjadi tanggal. Oke. Nanti kita akan tampilkan seperti apa bentuknya. Kita klik tanda mata nanti bisa kelihatan seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya bisa kita tambahkan lagi tuliskan pesan dan pesan Anda saat liburan terakhir. Nah, di sini karena jawabannya itu panjang, ini saya tidak memilih paragraf loh Pak Mo, ini dia milih sendiri loh. Google Otomatis, selalu kayak gitu. Otomatis berarti Pak. Betul, otomatis ini. Jadi tadi tak ulangi lagi ya, ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Jadi ini tak delete dulu coba. Ini saya delete dulu. Kemudian saya klik plus di sini. Oke. Lalu akan saya tambahkan ya. Tuliskan. Nah, Bapak Ibu berarti kan nah ini. Saya baru tuliskan tok ini dia udah tahu kalau saya mau membuat paragraf ya. Selalu tahu isi hati kita ya Pak Mu ya. Betul Pak. Tuliskan kesan dan pesan Anda saat liburan terakhir. Nah, ini dia sudah otomatis membuat ini menjadi paragraf. Karena jawabannya pasti panjang. Yang namanya kesan pesan nggak mungkin pendek dong. Pasti panjang karena dia bercerita.
Oke, kita juga bisa klik ini untuk bisa diisi, diwajibkan mengisi. Ya, kita bisa melihat tampilannya nanti bentuknya seperti apa. Tampilannya akan seperti apa? Itu dengan cara di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersani, di sini ada tombol yang namanya yang bentuknya seperti mata, pratinjau. Ini bisa kita klik. Nanti seperti apa sih tampilannya dari form kita ini? Kita klik aja pratinjau. Nah, ini tampilan ini seperti ini. Formulir untuk mendapatkan data tempat rekreasi yang menyenangkan. Akan muncul survei liburan judulnya di sini. Ini akan muncul akun, ini munculnya akun saya karena ini saya menggunakan akun Belajar ID. Jadi nanti kalau kita share kepada para peserta linknya, tentu saja nanti akan muncul akunnya sesuai dengan akun peserta masing-masing yang mengisi. Di sini bisa kita isikan. Tempat-tempat Anda untuk liburan adalah apa? Kita jawab aja coba ya, biar nanti muncul spreadsheet jawabannya ya Pak Muh ya. Tempat untuk liburan Anda, misalkan saya memilih Yogyakarta. Ya, Pak Wahid mengatakan Madura katanya. Waktu liburan paling menyenangkan setiap saat lah menyenangkan. Kalau bisa liburan setiap saat itu sangat menyenangkan ya. Kemudian kapan terakhir Anda liburan, ini saat isi klik ini karena ini isiannya adalah DDMMYY, jadi hari, bulan dan tahun. Ini saya nggak ingat sih terakhir kapan liburan, saya ngawur aja Pak ya. Mungkin ini saya ngawur di tahun 2021. Di bulan apa ya? Mungkin di bulan Desember ya. 2020 maaf. 2020, kita pilih 2020 di bulan Desember. Tanggal berapa ya? Malam tahun baru lah, 31 Desember liburan terakhir. Ya, misalkan begitu. Tulis kesan dan pesan Anda saat liburan terakhir, saya tulis aja. Saya liburan dengan seluruh keluarga dan sangat menyenangkan. Nah, bla 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 bla, nanti nggak usah saya lengkapi, nanti kelamaan. Oke, kalau sudah selesai kita klik kirim di sini. Ya, ini jawaban Anda telah dikirim. Kita bisa klik juga ke jawaban lain. Oke, kita lihat kembali ke sini ke tadi setelah kita tanda mata. Nah, untuk meng-share sebuah survei atau meng-share sebuah linknya, sebelum kita share, mohon maaf, kita bisa juga menambahkan tema, membuat cantik ini tampilannya dengan klik sesuaikan tema. Oke, di sini kita bisa memilih gambar untuk menjadi headernya. Oke, ini ada pilihan kantor dan sekolah, lalu ada pilihan untuk ilustrasi, lalu ada pilihan untuk ulang tahun, pesta, khusus anak-anak, pernikahan. Ini ada banyak sekali pilihannya. Kita bisa milih apapun di sini. Bahkan kita juga bisa mengunggah dari drive kita sendiri. Sebentar, ada yang mau gabung lagi. Oke, kemudian ini juga ada, kita bisa mengeklik foto, kita bisa menambahkan foto, mentelusuri foto kita di Google, mencari foto di Google pencarian. Atau mungkin saat ini kita pilih tema saja dulu. Saya suka musik Pak Muh ya, jadi saya pilih gambar gitar saja. Saya klik sisipkan di sini. Maka di sini akan muncul. Nah, ini akan langsung terupload di sini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tadi lihat di template itu ada gambar kop sekolah, itu juga bisa sekali kita tampilkan dengan cara kita bisa memilih, ini kita silang dulu, pilih gambar, kemudian nanti kita bisa mengunggah. Nah, ini kalau mengunggah berarti kita harus membuat dulu gambar tema untuk sekolah tadi, kop sekolah kita buat dulu, kita screenshot, teknik screenshot Bapak Ibu saya yakin sudah sangat paham. Kemudian nanti tinggal diuploadkan ke Google Drive dan bisa kita cari di sini. Untuk sementara saya akan kembalikan ke gambar ini dulu. Ya, kemudian warnanya juga bisa kita pilih. Bapak Ibu suka warna apa? Di sini bisa kita plus juga, oke? Atau warna yang ada di sini mungkin orange atau mungkin apa, biru dan seterusnya. Kita memilih warna yang ini aja mungkin. Selesai. Kemudian kita gaya fontnya juga bisa kita atur, mau dasar atau mau seperti ini. Nah, tulisan Latin, formal, lalu bentuk lucu, nah seperti ini. Mungkin kalau survei liburan lebih benarnya kita buat dalam bentuk lucu aja. Kita tutup. Kemudian langkah terakhir sebelum kita share, kita lakukan setting dulu ya Pak Mo. Di sini ada setting dulu Pak. Di setting dulu, di setelah di gerigi ini kita klik setelannya. Nah, Bapak Ibu di sini, ini untuk sebelum kita share di bagian umum ada di bagian setelan ada 3 buah menu, umum, presentasi dan kuis. Di sini kita kalau mau pengen mengumpulkan email para responden, kita klik kumpulkan email. Jadi siapapun nanti yang mengisi form itu, emailnya akan terkumpul. Tapi konsekuensinya kalau kita klik kumpulkan email, maka otomatis responden diwajibkan untuk login dengan emailnya sebelum dia bisa mengisi form. Demikian ya Pak Mo.
Betul, Jadi Pak. kalau ini tidak kita centang, maka peserta yang mengisi, responden yang mengisi tidak perlu login, tetapi konsekuensinya kita tidak bisa tahu ini alamat emailnya yang mana. Jadi ini bebas saja Bapak Ibu mau memilih yang mana. Kemudian kalau kita klik batasi untuk pengguna Kementerian Pendidikan, yang bisa mengisi form ini hanya yang punya akun belajar ID. SMK. Ya, yang punya akun SMK. Nggih. Bahkan kalau akun SMA pun nggak bisa ya Pak Mo ya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. SD belajar ID pun nggak bisa, SMP Nggak bisa. belajar ID pun nggak bisa, harus SMK. Nah, supaya form ini bisa diisi oleh banyak orang, maka harusnya kita klik yang mana kira-kira? Ini kita uncheck saja. Oke, kita uncheck. Jadi nggak usah dibatasi. Jadi siapapun bahkan pakai akun Gmail pribadi pun bisa mengisi. Kemudian kalau kita cek yang batasi ke satu jawaban, ini maka responden hanya bisa mengisi 1 kali tok. 1 kali. Setelah itu dia mau ngisi lagi, udah nggak bisa. Jadi kita uncheck saja, atau nanti terserahlah Bapak Ibu pengennya seperti apa, monggo. Kalau saya uncheck aja, biar mau ngisi berkali-kali juga silahkan. Kemudian responden dapat apa setelah selesai mengisi? Edit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan, ini boleh dicek. Jadi nanti Bapak Ibu yang mengisi, responden yang mengisi, kalau merasa pengisiannya kurang sempurna, dia bisa mengedit, dan juga dia bisa melihat diagram ringkasan pada jawaban teks. Ya, ini. Jadi ini bisa kita cek, bisa kita uncheck. Monggo, terserah panjenengan semuanya. Kemudian setelah itu di presentasinya, ini kita bisa melakukan tampilan untuk notifikasi ketika dia sudah mengklik kirim. Akan muncul pesan konfirmasi apa? Defaultnya adalah jawaban Anda telah direkam, ini default dari Google. Bisa kita edit, bisa kita tambahkan dengan kalimat kita sendiri. Misalkan aja terima kasih atas partisipasi Anda. Bisa seperti ini. Atau mungkin bisa ditambahkan informasi-informasi yang lain. Setelah mengirim ini, klik kirim ini, maka nanti akan tampil mungkin sebuah link untuk gabung atau apa, seperti yang form pendaftaran yang kemarin kita bagikan kepada Bapak Ibu. Itu di sini saya menambahkannya di sini. Jadi setelah mendaftar, silakan gabung ke grup chat dengan link ini, gabung ke Classroom dengan link ini, gabung ke grup WA dengan link ini. Itu kita bisa tambahkan di sini. Oke. Pembatasan ini kalau kita centang, nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden, itu konsekuensinya adalah responden akan kehilangan progres jika menutup atau memuat ulang browser. Jadi ketika dia di tengah-tengah mengisi, tidak sengaja ada yang manggil, dia melengok, kemudian secara nggak sengaja dia nutup itu, ya, nutup browsernya untuk ngisi form tadi, dia kembali lagi ke browser tadi, itu dia harus ngisi dari awal, karena jawabannya tadi sudah diisi, sudah hilang ya Pak Mo ya. Karena kalau ini kita centang. Sebaiknya supaya responden tidak kerepotan, kita tidak merepotkan responden, ini jangan dicentang aja. Ya. Jadi supaya nanti update baru ya Pak? Update ya, baru Pak? Sebelumnya ya, itu ada. baru Pak. Sebelumnya Ya, masih ada ini. Ya. Ini baru beberapa minggu saya temui ini. Ya. Dan sudah pernah saya coba. Kemudian tampilkan status progres juga bisa kita centang. Acak urutan pertanyaan kalau kita centang, ini berfungsi untuk kuis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat ulangan harian, supaya untuk menjaga anak-anak tidak menghafalkan jawaban dari satu teman ke teman yang lain. Nomor 1 jawabannya apa? Nomor 2 jawabannya apa? Aku nggak bisa ngasih tahu jawaban nomor 2 karena di tempat aku soal nomor 2 itu di kamu soal nomor 5. Nah, itu berarti karena kita mencentang ini acak urutan pertanyaan. Ini berfungsi kalau kita bikin kuis. Ya. Kalau sudah selesai, kita klik simpan saja dulu. Yang kuisnya nanti ya Pak Mo ya. Yang kuisnya nanti mungkin bisa dibagikan Pak Mo aja. Kemudian setelah kita centang seperti ini, maka ini sudah siap dikirim. Jadi tadi sudah kita pilih untuk kembali lagi ke sini untuk ini pastikan tidak dicentang. Ya ini yang paling penting tuh yang ini. Kalau ini dicentang dengan teman-teman yang lain nggak bisa ngisi. Jadi kita klik simpan kembali lalu kita klik kirim. Nah, setelah kita klik kirim, di sini ada 3 pilihan, yaitu kirim melalui email. Berarti kita harus memasukkan alamat email. Misalnya saya mau kirim ini ke Pak Mo. Ya saya klik aja di sini, saya tuliskan alamat emailnya Pak Mo. Kalau kita klik ini, nah ini adalah kita mengirim dengan menggunakan tautan. Ini yang paling sering kita pakai ya Pak Mo. Yang paling sering kita pakai yang ini. Jadi kita klik pakai tautan, kita tinggal, kalau ini kepanjangan begitu, kita tinggal klik perpendek aja URL-nya, lalu kita klik salin, kemudian kita pastekan di grup WA, kita pastekan di grup chat, kita pastekan di mana-mana. Dan Bapak Ibu yang tinggal kasih komentar aja, bawahnya Bapak Ibu mohon klik link di atas untuk mengisi survei kami. Nah, selesai. Kalau kita klik embed, nah ini HTML ini biasanya nanti untuk ditempatkan di web ya Pak ya. Di web, kalau di Google Site Pak. Di Google web Site juga bisa. Ya, di Google Chat juga bisa, di web juga bisa.
Tapi di Google Chat pun bisa dengan link ya Pak ya, dengan yang Link ini ya. bisa Pak, langsung Iya. otomatis. Ya, langsung otomatis nanti. Jadi ini tidak usah dicek. Kalau dicek maka dia harus login kalau mau ngisi. Tapi kalau misalnya menghendaki supaya responden ketahuan emailnya ya dengan cek aja nggak apa-apa. Kemudian kita klik salin, Bapak Ibu, kita tutup. Nah ini akan saya pastekan ke kolom chat. Bapak Ibu boleh untuk bersaling berkolaborasi untuk mengisi. Saya pastekan di kolom chat. Nah monggo Bapak Ibu bisa lihat dan bisa klik dan silakan Bapak Ibu bisa mengisi survei liburan tersebut ya. Nanti mungkin boleh diisi dengan jawaban yang lucu-lucu. Jadi nanti biar menarik untuk hiburan kita. Isi aja yang ngawur-ngawur nggak apa-apa. Belajar ngisi yang lucu-lucu gitu aja. Itu yang bisa saya berikan untuk survei formulir Pak Muh. Jadi mungkin untuk efisiennya saya rasa bisa langsung dilanjut untuk yang kuis Pak Muh, monggo. Oke Pak. Sebelumnya ini Pak, saya minta ditambahkan dulu Pak, ditambahkan sebagai kolaborator. Jadi Bapak Oh iya siap. Terima kasih Pak. bisa Saya menambah lupa. kolaborator untuk saling mengedit form atau sebagai supervisor ya mau dimintai tolong untuk melihat. Nah, itu Betul. bisa caranya. Betul Pak Mo. Jadi di sini ada gambar titik 3 Bapak Ibu. Gambar titik 3. Titik 3 ini bisa dengan klik. Kita di sini akan muncul menu ada bisa buat salinan. Jadi kalau ini mau formnya kita bagikan ke tiap kelas berbeda, kita bisa beri nama masing-masing. Survei liburan untuk 10 APHP 1. Lalu klik salin lagi survei liburan buat 10 APHP 2 dan seterusnya dan seterusnya. Pindahkan ke sampah ini untuk membuang, dapatkan link yang sudah terisi ini sudah untuk mengisinya. Kemudian di sini ada untuk cetak untuk print out. Kemudian di sini yang dimaksud Pak Mo. Kita bisa menambahkan kolaborator. Klik aja kolaborator di sini. Sebentar. Nah, di sini kita bisa menambahkan grup atau juga menambah email grup atau grup Google, bisa juga menambahkan secara personal ya Pak Mo ya. Ini Betul. kita contohkan yang personal ya Pak Mo. Personal Pak, iya. Ya personal saya menambahkan alamat emailnya Pak Mo. Iya. Ya, Mo ini langsung otomatis muncul. Kemarin sudah kita bahas, dia tahu isi hati saya. Google-nya. Jadi Mo Taufik Ardiansyah saya tambahkan. Di sini saya mau mengizinkan Pak Mo untuk akses dokumen ini sebagai apa? Sebagai editor tentunya, supaya Pak Mo juga bisa ikut mengedit. Ini pilihannya hanya tinggal satu aja, editor. Kemudian kita klik bisa tuliskan pesan. Silahkan dicek Pak. Nah, misalkan begitu, atau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian kita langsung klik kirim. Kecepatannya tergantung koneksi internet Pak Mo. Iya. Ini muncul Pak di Ya, ini sudah muncul di emailnya Pak Mo pasti ya. Pasti sudah muncul di emailnya Pak Mo. Ini di respon jawabannya ini sudah ada 5 orang yang menjawab. Saya cek ini siapa aja yang sudah menjawab ini. Nah, di sini sudah muncul 5 jawabannya. Ini ada Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya sudah bisa. Sangat menyenangkan guys, be happy. Ini. Wah, ini ada yang menulis seru sekali kayak iklan ini, Pak. Ada kakek, nenek, paman, bude, Pak Le, ponakan, kakek, teteh. Ya, ini menarik sekali. Mungkin langsung saya tambahkan juga kalau untuk respon spreadsheet-nya Pak Mo. Kalau gimana Pak Mo? boleh Pak. Boleh ya, Caranya Pak. akan respon jawaban ke Ya, oke. Iya. Nah, Bapak Ibu ini selain dari responnya bisa kita klik dari atau kita baca dari jawaban ini, untuk lebih lengkapnya, untuk lebih komplitnya, untuk lebih menariknya, kita juga ada pilihan opsi. Di sini ada tanda plus warna hijau. Ini hijau atau biru? Mohon maaf sebenarnya teman-teman dan Bapak Ibu, saya kadang sulit membedakan warna hijau dan biru. Ini hijau, nggih. Ini warna hijau. Ini membuat spreadsheet ini kita klik aja. Bapak Ibu bisa klik membuat spreadsheet. Jadi artinya jawaban yang nanti diberikan di form yang kita sebar itu tadi, itu akan langsung bisa terrekod atau terekam kita buatkan rekamannya di spreadsheet. Betul Pak. Nah, ini kita klik saja. Di sini ada pilihannya buat spreadsheet yang baru. Kita klik buat saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini baru loading. Nah, ini Bapak Ibu. Tara. Kita nggak perlu repot-repot membuat Excel tersendiri ya Pak Mo. Betul. Ngapain repot-repot amat, ini menghemat waktu bisa berapa tahun ya hemat waktunya ya. Betul, Jadi ini bisa langsung muncul. Ini tempat favoritnya di Yogyakarta, Gunung Kesiswaan. Ini tempat favorit liburan di Kesiswaan. Ini pasti Pak Daril dan Pak Azhar ini main PS ini. Gunung, Bali, kamu Puncak. Nah, ini ada muncul setiap kali ada dia. Nah, tuh, langsung muncul tuh. Kalau ada yang mengisi nanti otomatis akan muncul ke sini. Ini sayangnya tadi saya tidak mengaktifkan untuk untuk mengumpulkan email ya Pak. Kalau tadi saya aktifkan mengumpulkan email,
maka otomatis ketahuan nih siapa yang mengisi. Betul, Pak. Itu. Ini Ada saya time-nya juga, Pak. Ada timestamp. Jadi ada waktu. ya, timestamp-nya ini kelihatan sekali Bapak Ibu. Timestamp ini yang saya blok. Oke. Nah, ini yang saya blok. Saya coba blok timestamp-nya biar kelihatan lebih apa namanya? Oke, saya kasih warna kuning. Nah, ini di timestamp ini kita bisa mendeteksi diisinya ini jam berapa. Ini tanggal 22 September 2021 diisi di jam 14.07.31. Ini akan terdeteksi kapan mengisinya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada beberapa yang berkolaborasi dan mengisi ini. Itu cara membuatnya. Jadi tadi ini kita tutup dulu. Jadi dengan mengklik ini kita bisa mengimportnya ke slide. Demikian. Dan ini pun, ke slide. Mohon maaf, ke spreadsheet. Dan ini kalau kita mau download bisa. Kita mau download bisa. Seperti ini kita download, kita tinggal klik file saja. Di sini ada pilihan download. Nah, di sini ada pilihannya mau kita download dalam bentuk apa nih? Excel. Dalam bentuk Excel bisa, mau ODS bisa, PDF bisa, gitu kan. Yang biasa kita pakai ya ini, Excel sama PDF. Tinggal klik aja Bapak Ibu. Tidak perlu saya praktekkan di sini, tapi nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri. Pasti bisa langsung klik aja, bentuknya nanti bisa menjadi Excel, tinggal dicari di folder mana di downloadnya. Dan yang terakhir akan saya bagikan adalah sheet-nya ini pun bisa kita bagikan ya Pak Mo. Nah, ini kita bagikan, misalkan kemarin saya sudah membuat daftar hadir untuk peserta pelatihan di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu hari ini tadi informasi buat Pak Tri Hersono sebagai sekretaris panitia, saya sudah membagikan sheet untuk untuk daftar hadir hari pertama kemarin ke panjenengan Pak Tri, nanti dicek di emailnya panjenengan. Tentu saja email belajar ID dong. Nah, ini kita klik bagikan di sini. Nah, ini saya sudah membagikan ke Pak Mo, karena form ini memang dari awal saya bagikan ke Pak Mo. Saya bisa bagikan ke yang lain, misalkan saya tambahkan ke Pak Kepala Sekolah ini, ke Pak Sunaria. Nah, ini sudah muncul Pak Sunaria. Ya, ini sebagai editor, monggo Pak, ini bisa pengakses lihat-lihat saja, pemberi komentar dan editor. Pak Kepala Sekolah saya kasih wewenang sebagai editor aja deh, monggo Pak. Kemudian saya klik kirim. Nah, ini otomatis di emailnya Pak Sunaria akan muncul notifikasi bahwa beliau ditambahkan sebagai editor pada sheet ini. Jadi yang ditambahkan sebagai editor bisa mengedit. Tapi kalau kita tambahkannya hanya sebagai pengakses lihat-lihat saja, berarti artinya dia hanya bisa melihat tok. Hanya bisa melihat saja dan tidak bisa ngapa-ngapain ya Pak. Ya cuma lihat aja. Kalau pemberi komentar, dia bisa memberikan komentar. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, kalau misalnya kita nggak jadi, jangan Pak Sunaria jangan dijadikan editor, nggak jadi Nah, ini bisa kita klik kembali, kita pilih hapus. Ya, atau bisa juga beri akses sementara. Jadikan sebagai pemilik juga bisa. Jadi ini kita alihkan ke Pak Sunaria, biar Pak Narya yang menjadi pemiliknya ini. Udah saya nggak mau tahu, misalnya begitu. Ini bisa kita klik sebagai pemilik. Nah, gitu. Itu pilihannya Pak Mo, gitu. Monggo dilanjutkan Pak Mo. Oke, siap Pak. Saya bagikan layar dulu. Ini saya matikan ya Pak Mo. Ya. Screen saya. Sebentar. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan caranya membuat survei. Ini saya akan menambahkan beberapa tips Bapak Ibu untuk menambahkan opsi pilihan jawaban. Mana aja lah yang penting sama kamu. Ya. Ini siapa ini? Menambahkan pilihan jawaban Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, tadi sudah disampaikan ya untuk dari Pak Wawan. Ini ada jawab paragraf ya Bapak Ibu. Saya akan menambahkan beberapa pertanyaan yang terkait nanti dengan skala Bapak Ibu. Jadi ada skala linear. Skala linear Bapak Ibu nanti bisa menggunakan pertanyaan ini untuk menggambarkan beberapa opsi pertanyaan yang bisa dipilih oleh peserta. Misalkan seperti ini. Loh, tampilnya di atas. Sebentar, saya turun hapus dulu. Saya pilih di bawah. Saya tambahkan Bapak Ibu untuk opsi pertanyaannya. Nah, ini misalkan biasanya untuk membuat survei Bapak Ibu, asesmen diagnosis sebelum pembelajaran, ya, apakah seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, ternyata dengan menanyakan bagi hari ini ada suggestion, ada anjuran ya. Ini ada ya, tidak dan mungkin, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu selain dengan ini bisa memilih skala linear Bapak Ibu. Ya.
linear scale. Ini bisa Mohon maaf, Pak Mo, sampai menyela dulu sebentar. Ini yang jenengan ubah di file aslinya atau salinannya, Pak Mo? di file aslinya Pak, enggak apa-apa Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Aslinya Tadi kita- enggak ya, pengaruh enggak di tadi ya. Oke. Ya, Oke. enggak apa-apa. Oke. File aslinya. Ini saya menambahkan saja, enggak masalah, survei liburan ya Pak. Ya. Ini bisa kita tambahkan ya Bapak Ibu untuk pertanyaan yang berupa skala linear. Ya. Skala linear 1 sampai 5. Ya, 1 misalkan tidak bahagia. Yang nomor 5 ini sangat bahagia ya karena ada kabar baik dari bank Jateng atau dari bank yang lainnya ya Bapak Ibu ya, sehingga hari ini adalah kabar baik bagi Bapak Ibu. Nanti akan tampil bagaimana Bapak Ibu? Akan tampilnya adalah seperti ini. Saya lihatkan untuk tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ada skala linear, ini nanti bisa diisi ya. Ini terutama untuk yang penilaian sikap, Bapak Ibu jika membuat penilaian sikap ini akan terbantu sekali menggunakan seperti ini. Ya. Contoh yang kemarin juga sama, Bapak Ibu, apakah sudah pernah menggunakan dan sebagainya. Ini contohnya adalah seperti ini. Ini menggunakan skala linear seperti itu. Ya, saya Pakai kembalikan skala Likert ya, Pak ya. Ya, saya kembalikan ke yang tadi untuk ini. Oh, ini pertanyaannya. Ini stop. Oh, maaf, kembali ke awal. Maaf. Oke, ini di pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu. Ini sudah, ya. Terus berikutnya, misalkan Bapak Ibu akan membuat ya pertanyaan yang mengisikan harus mengisi file atau foto, Bapak Ibu bisa menambahkan sebagai berikut. Ya, add question, ya. Ini bisa diganti menjadi file upload atau mengunggah file Bapak Ibu. Nah, ketika mengunggah file maka semua file akan diupload atau diunggah ke Google Drive dari pemilik. Ya, tapi jangan khawatir ya Pak Wawan, jika Pak Wawan sebagai pemilik form ini ya, itu akan tidak ada masalah ketika iya, Pak. diisi oleh banyak file yang akan masuk. Itu seperti itu, tidak ada masalah ya. Iya, enggak masalah, Pak. Yeah. Ini akan continue, kita pilih continue, karena ketika mengunggah file ini harus sign in atau harus login. Ya. Nah ini Bapak Ibu kita bisa mengatur spesifik filenya yang mana yang akan diunggah. Jadi Bapak Ibu ketika mengharapkan opsi jawaban, opsi file yang diunggah hanya foto, kita bisa atur secara spesifik mana yang diunggah, ya drawing atau image. Maka ketika anak memasukkan gambar dokumen, memasukkannya berupa dokumen, tugasnya memasukkan PDF atau video, maka akan tertolak. Itu seperti itu Bapak Ibu. Ya, makanya bisa diatur Bapak Ibu mana yang mau diinginkan. Jadi akan mencegah anak mengirim sembarang file. Contoh Bapak Ibu yang misalkan dari guru bahasa Indonesia ya, anak diminta mengunggah karangan. Ya, yang diunggah adalah bentuk dokumen. Maka pilih dokumennya Bapak Ibu, pilih doc, ya, atau PDF. Ketika selain itu maka tidak akan bisa. Ya. Lalu berikutnya ini untuk mengatur spesifikasi file yang akan diunggah. Ini jumlah filenya Bapak Ibu, apakah 1, apakah 5, apakah 10. Ini bisa diatur. Ya. Terus file maksimalnya ya Bapak Ibu, ini bisa kita atur. Apakah 10 mega tiap file yang dikirim, apakah 1 giga atau bahkan 10 giga. Ini besar sekali ya Pak Wawan ya, tidak ada masalah di akun belajar ini. Enggak ada masalah, Pak. Mau berapa ukuran filenya enggak akan penuh kok, Pak. Iya, betul. Ya, ini bisa kita atur ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya ya, silahkan. Ya. Untuk pilihan drawing sama image mungkin ada bedanya ya Pak Mo. Di pengalaman saya itu kalau milih di drawing dengan image itu ekstensinya yang jadi masalah, Pak. Oh iya, betul Pak. Ya. Ini saya contohkan, ini Pak memasukkan unggah foto liburan Anda. Ya. Kita atur maksimal file, ini adalah 1 mega ya. Nah ini bisa kita pilih. Nah, ya. Nah ini Bapak Ibu untuk pengaturan mengunggah file. Ya. Lalu berikutnya mungkin ya Pak Wawan nanti di tugas ini sebagai ini Pak, biar nanti ada gambarannya juga dengan tugas yang akan kita berikan Pak. Ya, tugas iya Pak. Yang ini.
memasukkan gambar Bapak Ibu. Jadi memasukkan Insert gambar gambar. caranya bagaimana? Nah, ini kita ada menu ya. Ini ada nambah pertanyaan, import pertanyaan dari form yang sudah ada menambahkan judul ya, judul dari keterangan yang akan kita berikan di sini ya. Ini saya berikan contoh ya. Nah, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Nah, ini misalkan bagian soal ya. Nah, ini bisa diberi deskripsinya. Soal uraian misalkan ya. Di atas adalah soal pilihan ganda, yang bawah soal uraian. Bapak Ibu bisa menambahkannya dengan menggunakan title and description ya. Judul dan deskripsi. Ini deskripsinya opsional, bisa diisi, bisa tidak ya. Nah ini nambahkan untuk gambarnya. Ini menambahkan gambar bagaimana Bapak Ibu? Tambahkan di sini add image ya. Atau bahkan Bapak Ibu bisa menambahkan video, tambahkan di sini videonya. Ya, sama. YouTube bisa ya. Gambar bisa tambahkan misalkan ya. Bapak Ibu kesulitan dengan gambar, maka cari gambarnya di Google Image ya. Nah, cari gambar Monas misalkan. Nah, oh ini kok ini kita hapus saja nih yang question pertanyaannya. Nah ini muncul gambarnya Bapak Ibu. Setelah gambarnya muncul bisa kita beri tambahkan pertanyaannya. Nah ini Bisa diperkecil dulu mungkin gambarnya oke, Pak ya. oke. Bisa diatur ukurannya supaya tidak menuhin layar atau gimana gitu. Ya. Oke, nah ini bisa diatur nih. Ya mohon maaf, itu tadi file tampilan maksimalnya nih. Lupa diatur. Ya, oke. Nah ini bisa kita beri caption Bapak Ibu untuk agar anak bisa ya. Perhatikan gambar ini. Ya. Perhatikan gambar ini. Bangunan ini terletak di kota. Nah, ini adalah opsi pertanyaan. Bapak Ibu membuat pertanyaannya adalah dengan ya. Oh, pertanyaannya di bawah Pak, maaf Pak. Ini bukan di sini Pak. Ini petunjuk untuk gambar. Jadi memperhatikan gambar ini. Ya. Baru setelah itu dibuat pertanyaan. Ya. Nah. Bisa klik titik 3 tadi bisa juga Iya. Pak. Titik 3 di sebelahnya gambar kiri atas itu ada titik 3. Bangunan ini terletak di kota. Nah, jika Bapak Ibu menggunakan jawaban singkat, maka nanti pastikan jawabannya memuat banyak versi dari jawaban tersebut. Ya, saya contohkan. Ya. Nah, ini, mohon maaf Pak Mo, ini ya. belum disetting menjadi kuis, jadi belum iya, muncul Pak. Oke, answer key-nya. Oke, ini saya menambahkan pertanyaan ya Pak, pertanyaan di gambar. Setelah ini saya ubah menjadi kuis. Jadi Bapak Ibu tolong mohon diperhatikan untuk kuis, pastikan pada pengaturan, ya pada setting, ya kuis ini Bapak Ibu, pilihan ini harus dibuat sebagai kuis, make this a quiz. Nah, maka akan otomatis ya membuat ini menjadi form ini menjadi kuis. Ini ada banyak pengaturannya Bapak Ibu. Ya. Ini pada mode terkunci pada Chromebook. Ini hanya bisa digunakan ketika kita menggunakan Chromebook. Ya. Perilisan nilai. Ya. Nilai akan bisa dirilis kapan? Otomatis setelah kita kirim data, kita kirim formnya, maka akan langsung otomatis nilainya. Mau kemana itu? Ke belakang ya? Ya, responden bisa melihat ya pertanyaan yang salah, jawaban yang benar, serta poin value-nya. Biasanya kita atur di sini ya Pak Wawan ya. Pertanyaan yang salah tidak kita conteng, tidak kita tandai. Kalau Jawaban itu yang benar sebagai juga, ulangan harian, kalau itu untuk ulangan harian atau ulangan semesteran, sebaiknya missed question-nya dan correct answer-nya jangan dicek Pak. Karena nanti siswa otomatis akan bisa tahu jawaban yang betul yang mana, betul, lalu betul. Dicontekkan ke temennya gitu. Iya betul Pak. Jadi kalau yang ini ya Pak, yang pada pembelajaran ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Ya, yang pembelajaran ini bisa di ini. Ya. Ini Bapak Ibu poin value-nya biasanya dicentang tetap. Ya kita save atur ini sebagai kuis. Nah maka akan pada pojok atas ini akan muncul total poinnya Bapak Ibu. Ya, total poin akan muncul. Ya, kita bisa setting poin-poin yang mana yang akan diberi poin. Misalkan pertanyaan yang mulai di bawah ya ini Bapak Ibu.
Nah, ini adalah soal uraian, di sini ada pertanyaannya. Nah, ini kita bisa atur poinnya. Ya, pilih titik 3 menu, ya. Nah, ini poinnya diklik. Maaf. Ini diaturnya pada, Di refresh dulu Pak, mungkin. oke, sorry. Ini sudah total poin. Nah, ini answer key ya, muncul answer key-nya Bapak Ibu. Ya, ini poinnya bisa diatur, ya. Jadi kalau itu menjadi kuis, otomatis answer key-nya muncul ya Pak Mo ya? Ya, betul, otomatis. Kalau itu Ini hanya form biasa bukan kuis, maka answer key-nya nggak akan muncul. betul. Misalkan pertanyaan yang tadi akan bernilai 50 poin. Nah, maka beri poinnya pada ini. Tadi ketika memilih answer key, otomatis akan muncul ini, angka poinnya. Ini belum bisa pecahan ya Pak? Hanya bulat ya, 1, 2, 3 dan Hanya seterusnya. bisa bulat. Iya, bulat ya. Belum bisa pecahan. Belum ya. Nah, ini ada yang baru nih Pak Wawan nih, ya. Ya. Kalau kemarin-kemarin kelihatannya belum ada, ya. Belum ada, Jadi, itu jawaban fitur tunggal. baru lagi. Ya, ini jawaban tunggal. Ketika selain itu jawaban itu berarti salah. Nah, ketika Bapak Ibu menambahkan seperti ini, maka pastikan jawabannya adalah nih, Jakarta. Buat varian yang lain, huruf besar semua, Jakarta, ya. Atau yang lainnya, ya, barangkali anak karena Kecil semua. iya, kecil semua. Ya. Karena anak kadang tidak tahu bagaimana menggunakan huruf kapital, ya kita supply semua untuk jawaban-jawabannya, versi jawabannya. Ini biasanya yang banyak yang sering komplain, ini pada jawab singkat ini ya Pak Wawan ya, karena Ya, ada betul, anak Pak. merasa sudah betul menjawabnya tapi masih salah. Ya, makanya harus diatur sedemikian rupa. Ya. Nah ini Bapak Ibu unggulnya Google dan yang lain juga ada, tapi kita di sini ada feedbacknya. Ketika jawabannya betul, ini bisa ada feedbacknya. Ya, kita berikan umpan balik. Ya, misalkan Anda menjawab benar. Ini juga bisa menambahkan tautan atau video. Ya. Nah, ini umpan balik untuk semua jawaban. Ya, bisa kita atur ya. Misalkan terima kasih sudah menjawab. Nah, ini untuk semua jawaban. Ya. Termasuk yang jawabannya salah ya Pak? Iya, termasuk jawaban salah itu akan muncul Muncul untuk feedbacknya. Terima kasih sudah menjawab. Ya, ini yang versi baru Pak. Ini ada update juga. Di sini muncul langsung jawabannya. Dulu tidak, saya Nggak masih ada. Tidak ada. Ya. Ini langsung muncul di sini. Betul Pak. Iya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu untuk menambahkan kuis, poinnya sudah muncul 50 ya. Tampilannya bagaimana Bapak Ibu ketika kita preview sebagai form? Oh, belum tampil ya yang ini ya. Oke. Apakah sudah tampil? Oke, ya. Sudah Pak, sudah tampil Pak. Oke. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada mengunggah foto liburan, ya ada ini silakan Bapak Ibu bisa mengisi untuk yang sudah dalam bentuk kuis, silakan diisi. Ya nanti ada unggah foto karena itu adalah sifatnya wajib, berarti wajib diisi untuk fotonya. Ya foto sembarang silakan, tidak masalah, tidak harus foto saat berlibur. Ya itu silakan diisi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata ketika saya mengunggah, yang file yang saya unggah adalah file dokumen, itu tidak bisa. Yang bisa diunggah hanya file berupa file foto seperti itu ya Pak Wawan. Ya. Untuk ini. Ini saya coba untuk ikut mengisi Pak. Silakan Pak, Bapak Ibu yang lain juga bisa. Nanti sebelum ini kita lanjut ke yang lainnya, masih ada beberapa materi yang lain. Silakan Bapak Ibu yang ditanyakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau terkait dengan pengalaman selama ini mengakses kuis, mengakses form. Ini karena saya di menu assessment diagnostik. Aduh, ini ya. Oh iya. Yang form 11 orang yang belum pernah atau tidak pernah ya.
untuk yang kalender 25 belum pernah sama sekali. Ya. Makanya nanti perlu kita belajar lagi tentang form, tentang kalender Bapak Ibu. Ya. Apakah sudah ada, kita lihat responnya. Nah responnya ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa tabelnya ya, ini bisa kita salin ya Bapak Ibu, kita salin untuk tabel ini, kita tampilkan di presentasi kita. Jadi misalkan sebelum pembelajaran kita membuat survei terlebih dahulu, survei tentang apakah anak-anak paham tentang materi ini sebelumnya, sebagai persepsi ya Bapak Ibu, ini bisa kita tampilkan dulu. Ya. Nah ini tanggal-tanggalnya kebetulan muncul sebagai tanggal ya. Nah, ya ini sudah ada unggah fotonya ini. Ya, nah ini skala kebahagiaan dari 1 sampai dengan 5 ya. Ternyata hari ini 5 orang ya berbahagia. Ya, ini foto-foto yang di ya, nah ini opsi jawabannya. Nah, ini ketika K-nya di besar di tengah, T-nya besar, ini kemungkinan karena berbeda dengan kunci jawaban kemungkinan akan keliru atau salah ya. Karena harus disuplai semuanya yang betul, itu seperti itu. Ya. Itu Pak Wawan untuk Google Form dan kuis serta mengubah ke sheet. Mungkin ada yang ditambahkan lagi Pak Wawan? Saya rasa cukup Pak. Cukup. Lanjut ke ya. Lanjut kalender aja, Pak. Ini sudah jam 3 Kalender, kurang seperempat soalnya. Ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke kalender ya. Kalender sedikit Meet saja. Dan Jamboard ya. Saya tutup dulu untuk semuanya. Oke, saya lanjut ke kalender. Bapak Ibu, sebenarnya untuk kalender sudah biasa digunakan ya. Sudah mungkin Bapak Ibu sering menggunakan, cuma belum ini saja ya, belum terbiasa saja. Untuk kalender seperti biasa kita dari Google Mail ya, dari Gmail, menu launcher atau menu ini *9, kita pilih kalender Bapak Ibu. Ya, yang bentuknya seperti kalender ini ada tanggalnya 31. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan ya, kok kalender di Google munculnya tanggalnya bukan tanggal muda, tapi kok tanggal tua? Ya, ini kalau jawaban nyeleneh dari saya agar mengingatkan kita ya, agar kerjanya tetap giat, tetap rutin ya, karena ya, meskipun tanggal tua ya Pak. Tanggal tua, bukan tanggal muda seperti itu Pak. Ya. Ini untuk kalender Bapak Ibu ini muncul. Ya, ini kebetulan kalender yang saya punyai Bapak Ibu, mohon maaf ya, ini banyak sekali untuk datanya, mohon maaf, ini saya besarkan. Nah, ini Bapak Ibu bisa geser sebagai bulan, ya. Ini untuk menggeser tampilannya sebagai apakah harian, mingguan, ya, atau tahun. Ini bisa kita atur semuanya Bapak Ibu. Ya, biasanya yang kita pakai adalah yang berupa yang bulanan, ya. Yang bulanan, ya. Ini yang bawah ini Bapak Ibu, yang deretan ini adalah di mana kita tergabung ke Google Classroom. Makanya ketika Classroom-nya makin banyak, ini juga akan semakin banyak Bapak Ibu untuk kalendernya. Makanya perlu disetting mana yang ditampilkan, mana yang tidak. Ini perlu kita centang dan uncheck ketika kita tidak membutuhkan notifikasi dari Classroom itu, ya Bapak Ibu. Ini pada bulan Juli, mohon maaf, saya tampilkan yang bulan September sekarang aja. Juli, Agustus, September. Oke, ya ini Bapak Ibu untuk yang ini tampilannya. Ini untuk menambahkan suatu event Bapak Ibu. Jadi cara yang paling mudah adalah seperti ini loh, kok Juli lagi. Ini September, ya pilih tanggalnya misalkan ya. Misalkan tanggal minggu depan ya 26, kita pilih tanggalnya Bapak Ibu, klik ya, ini akan muncul ya jadwalnya kita, mana yang akan kita tentukan. Jadi kalender itu Bapak Ibu fungsinya bisa untuk menambahkan acara, bisa juga menambahkan suatu reminder atau pengingat atau suatu tugas ya Bapak Ibu yang mau mengumpulkan misalkan pada akhir bulan nanti ya, akhir bulan September atau Oktober ya, usulan Dupak.
bisa dicantumkan di kalender untuk mengingatkan. Ya. Mengumpulkan usulan Dupak pada bulan Oktober, ya, ini bisa dicantumkan di sini. Ya. Kita cantumkan, misalkan, atau bisa kita misalkan ini kita membuat rapat ya, rapat. Kita tentukan tanggalnya Bapak Ibu, ya tanggal, waktunya, misalkan waktunya adalah pagi, ya jam 9 sampai jam 10, ya. Ini apakah berulang, apakah tidak berulang, ini bisa diatur. Ya. Apakah daily, tiap hari apa ini? Ya Sunday ya. Tiap hari Minggu, apakah tiap hari apa ini bisa diatur? Apakah tiap bulan ya di hari Minggu keempat ini bisa kita atur mana yang mau digunakan. Untuk membuat kemarin berturut-turut 3 hari, Pak Wawan menggunakan apa ya Pak? Custom ya Pak? Saya menggunakan daily Pak. Ya betul Pak, di Daily, custom ya? kemudian Oke, kita harian pilih bisa. yang daily Pak. Ya, Ya. membuat custom juga bisa. Kita pakai custom akan berlangsung selama tiga pertemuan. Ini akan juga bisa tiga kali. Ya, ini bisa juga. Ya. Ini kita tambahkan Google Meet-nya Bapak Ibu. Jadi ketika menggunakan Google Calendar kita bisa tambahkan tautan untuk Meet-nya. Ya. Tambahkan deskripsi, ya, keterangan informasi. Misalkan rapat ini tentang apa, ya, kriteria rapat, ya, atau keterangan rapat. Bapak Ibu juga bisa mencantumkan attachment. Bapak Ibu akan membahas sesuatu. Misalkan Bapak Ibu sekolahnya membahas akan LSP ya. Nah itu draft LSP-nya atau draft yang akan dibahas bisa ditambahkan di sini, attachment tambahkan. Ya. Tambahkan di attachment-nya, lalu pilih ya. Pilih, itu seperti itu. Ya. Ini pengaturannya Bapak Ibu, selaku penyelenggara bisa diatur kapan notifikasinya. Nah, apakah 30 menit, apakah 10 menit sebelumnya, apakah sehari sebelumnya, ini bisa kita atur. Ya. Tamu ya Bapak Ibu, kita akan menambahkan tamu sebagai tamu dari rapat ini. Ini rapatnya asumsikan kita menggunakan Meet, maka pastikan tamu yang akan kita undang sudah ada di undangan ini daftarnya. Misalkan saya menambahkan Pak Awan, ya. Nah, atau yang GTK. Apa ya Pak Awan? Namanya Pak Awan? GTK_Nespajira. Nespajira. Ini Pak. Ya, @guru.smk.belajar.id. Belajar.id. GTK Pak. Ya, GTK Pak, betul. Oke, mungkin karena saya bukan pemiliknya ya, sehingga tidak bisa menambahkan ya. Nah, coba nanti setelah ini Pak Wawan bisa menambahkan Pak untuk Boleh Pak. Oke. Boleh Pak. Jadi pengaturannya tamunya bisa mengundang yang lain ya. Invite other ya. Oke, saya akan save Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ketika pilihannya adalah ini, kita bisa mengirim ya email invitasi, email undangan ke kalender dari Google ini tersebut ya. Ini kita pilih send. Ya. Oke. Oh tadi GTK-nya sudah muncul Pak. Oh sudah muncul ya? Tadi. Ya karena mungkin paling hanya sinyal internetnya aja Pak tadi. Oke, betul. Oke. Tadi rapat ini. Nah kita lihat tamunya Bapak Ibu. Nah ini ya. Di email Bapak Ibu pasti akan muncul ya bahwa undangan ada rapat pada hari ini ya. Pada hari Senin 27 September ya, 27 September ya. Nah ini. Ya ini di email saya sudah muncul Pak Mo. Oke. Di email saya sudah muncul invitation-nya. Nanti caranya bergabung bagaimana Bapak Ibu buka kalendernya lalu join with Google Meet. Klik Google Meet-nya nanti otomatis akan muncul. Silakan Pak Wan barangkali menambahi informasi untuk kalender. Saya tutup dulu ya. Atau bagaimana Pak Wawan? Oh, saya rasa itu sudah cukup Pak untuk kalender, untuk bedaannya, untuk mohon bulan, kemudian menambahkan tadi add guest juga sudah. Iya. Mungkin juga perlu kalau kita setting Google Meet-nya bisa disetting untuk yang di luar organisasi bisa ikut join ya Pak mungkin Pak ya. Kalau mungkin hanya kita itu nggak disetting kan nanti ya bisa join hanya yang di kementerian aja. Iya Pak, betul Pak.
Nah, ini does not repeat. Nah, oke, hanya 1 hari saja. Oke. Nah, itu juga bisa kita copy untuk invitation-nya, bisa mungkin didemokan untuk mengcopy invitation, kemudian dipastekan ke grup WA atau grup chat, Pak ya. Iya. Dengan cara sebelah kanannya itu ada tanda copy itu. Ini, ya. Nah, ini diklik Bapak Ibu ya, klik. Nanti kita coba ke Google Meet, tambahkan di chatnya. Nah, ini informasi yang otomatis muncul untuk informasi dari rapat yang kita adakan. Ya. Ini kita juga menambahkan, ini bisa Bapak Ibu sebagai agenda untuk pengingat. Ya. Jadi ada tugas. Ya. Nah, tugas ini apa pada tanggal 26 ini? Apa misalnya? Menyelesaikan ya, misalkan, Tugas pelatihan. Ini sudah semua, alhamdulillah, moga-moga ya. Nah, ini. Nah, tanggal ini beri tanggal waktunya, beri waktunya kapan ya. Misalkan maksimal pukul 5 sore ya, menyelesaikan my SAPK ya, save. Nah, nanti akan muncul di sini di tugasnya Bapak Ibu pada tanggal 26 ya, pukul 5 sore. Nah, ini ada ini. Nah, ini judulnya. Nah, kalau judulnya belum tadi, maaf. Ya, tugas. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya. Akan lebih mudah Bapak Ibu jika ada kalender di HP Bapak Ibu, aplikasi kalender. Ini akan memudahkan mengingatkan Bapak Ibu semuanya. Ya. Mungkin setelah ini bisa lanjut ke ini Pak Wawan, menambahkan yang tentang Meet Pak. Memulai Ya. Meet. Ya. Ya Pak. Langsung dari kalender tadi diklik klik join with Google Meet gitu ya Pak ya. Kemudian bisa nambahkan Jamboard Pak. Ya, silakan Pak dilanjut dulu Pak. Ini di sini sedang ada. Bapak Pak. Wawan bisa melanjutkan Pak untuk baik Pak. Google Meet dan Jamboard-nya. Silakan. Baik Pak. Ini saya akan share screen. Pak Moh mungkin bisa matikan screen dulu. Oke. Ya, oke Bapak Ibu, ini akan saya lanjutkan. Ini tampilan di kalender tadi sudah otomatis muncul. Kita cari tadi Pak Moh men-settingnya di tanggal berapa ya? Untuk tanggal 26 ya Pak ya. Ini rapat Pak ya. Nah, ini sudah muncul di agenda saya ini. Jadi otomatis kalau kita ditambahkan dengan Google Group tadi, GTK, mohon maaf, GTK Nespajira@guru.smk.belajar.id tadi yang semua panjenengan sudah saya masukkan dalam Google Group tadi, maka otomatis kalau dikirim itu kita send-kan di rapat, maka otomatis ini akan muncul di kalender panjenengan masing-masing. Nah, di sini akan muncul. Tadi yang membuat adalah Pak Moh sebagai organizer, saya ditambahkan sebagai tamu, kemudian di sini akan muncul GTK Nespajira 55 orang, grup email ini kan otomatis akan muncul. Jadi kita nggak perlu mengetikkan satu persatu tidak perlu. Kalau kita mau memasukkan ke alamat email 55 orang ini, kita nggak perlu satu-satu. Ya, jadi kita cukup menambahkan GTK_Nespajira itu karena alamat email panjenengan semuanya sudah saya gabungkan di dalam satu grup Google, otomatis nanti akan terkirim ke email panjenengan, ke inbox panjenengan masing-masing, semuanya akan masuk ke situ. Nah, ini kalau kita mau bergabung dengan Google Meet, Bapak Ibu, ini kan memang diagendakan di hari tanggal 26 September ya. Harusnya ini kita klik Google Meet-nya di tanggal ini. Tapi misalkan aja ini kita mau coba klik Google Meet, join Google Meet dengan ini pun kita langsung bisa klik join Google Meet ini. Nah, klik join saja. Nah, ini kita sudah mulai bergabung di rapat Google Meet yang kedua. Jadi ini ada muncul setelan untuk videonya. Untuk videonya yang kita atur itu yang mana? Sebelum kita mulai bergabung, kita mau mengatur kamera kita yang mana. Ini kebetulan karena di laptop saya ada OBS, jadi akan muncul OBS virtual kamera. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada aplikasi yang lain, selain kamera bawaan dari webcam dari laptop, ya akan muncul ini saja. Kemudian audionya juga bisa kita atur. Saya ini menggunakan headset Bapak Ibu, jadi munculnya di sini default external mic. Ya. Kalau panjenengan menggunakan mic dari laptop, maka otomatis di sini akan munculnya default ini. Ya, tidak akan muncul external mic ya, tapi defaultnya saja. Jadi untuk speaker juga kita bisa aktifkan mau munculnya speakernya di mana. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan speaker tambahan, maka juga otomatis akan munculnya langsung di speaker laptopnya panjenengan masing-masing. Ya,
Jadi ini akan muncul external mic dan headphone ini karena saya saat ini sedang menggunakan headphone, sedang menggunakan headset. Oke, jadi kita tutup saja. Kalau sudah, kita juga bisa mengatur tampak belakangnya Bapak Ibu. Tampak belakangnya background kita bisa kita atur ya. Tampak belakangnya bisa kita atur. Jadi kalau kita mungkin di background kita pengennya nggak ditampakkan gitu kan, kita bisa klik ini, ada tombol sebelum kita mulai bergabung, kita klik tombol ubah latar belakang. Nah, ini kita klik. Baik. Nah, ini menu ubah latar belakang ini saya ingat banget Pak Moh, ini juga menu baru Pak Moh, ini fitur baru ubah latar belakang ini. Mungkin baru beberapa bulan atau beberapa minggu. Saya masih ingat betul saat itu saya pernah mengundang Pak Azhar membuat link Google Meet untuk pertemuan dengan siswa. Saat itu untuk keperluan PPDB. Jadi baru saja sekitar bulan Juli kemarin. Lalu kemudian saya mengirimkan gambar JPEG untuk mengatur background latar belakang. Pak Azhar saat itu bilang ke saya tidak bisa mengubahnya menjadi latar belakang karena di Google Meet tidak ada menu ubah latar belakang. Ternyata setelah saya cek memang betul nggak ada ubah latar belakang. Saya pikir kok beda sama Zoom atau Teams. Tapi ternyata sekarang Google mengupgrade-nya. Ubah latar belakang bisa kita lakukan. Di sini ada beberapa latar belakang yang bisa kita ubah Bapak Ibu. Bisa kita blurkan. Kalau kita klik ini berarti menjadi blur. Nah ini kita tunggu prosesnya. Nah ini tampak belakang saya menjadi blur. Bisa kita aktifkan yang blur yang berikutnya. Ini lebih blur lagi. Kita juga bisa mengaktifkan background yang lain. Ini ada background untuk video. GIF ya. Nah, ini kelihatan bahwa di belakang saya ada kayak daun-daun jatuh gitu ya Bapak Ibu ya. Betul Pak. Nah ini menarik sekali ini. Ini bisa untuk ini. Nah ini backgroundnya sangat menarik sekali ini. Kalau kita sedang mungkin mengajar dengan siswa gitu kan, biar siswa nggak tegang. Mungkin background kita bisa kita ganti seperti ini ya Pak Ibu. Ya, jadi ada anak-anak menulis di belakangnya. Nah ini fitur baru dari Google Meet yang bisa kita nikmati. Tapi saya nggak ngerti ya di akun pribadi apakah ada ini apa enggak ya. Saya belum pernah menggunakan Google Meet dengan akun pribadi masalahnya. Nggak ada mungkin Pak. Nggak ada mungkin ya. Menampilkan jemput Pak, ini sudah ya. Oke. Baik Pak. Kita juga bisa kalau gabung. Ini saya klik gabung atau gimana Pak? Atau langsung kita klik Jamboardnya aja langsung ya? Jamboardnya dari Meet yang sekarang aja Pak. Jamboard dari yang sekarang aja Pak ya. Oke. Iya. Balik kalau itu kita tutup aja. Kita nggak jadi gabung. Kita tutup, kemudian kita buka Meet yang sekarang, ini yang kalendernya kita tutup saja, enggak apa-apa Pak? Tutup saja. Baik. Nah, Meet yang sekarang, Jamboardnya. Ya, saya akan aktifkan Jamboard dulu. Ini saya tutup kalendernya, saya tutup untuk survei liburan, saya tutup dulu Pak, biar tabnya nggak terlalu banyak kebuka. Ya. Ini saya share screen dulu. Oke, Bapak Ibu, ini saya membuka tab baru. Ya, ini tadi tab-tab yang sudah saya buka, ini saya buka tab baru. Seperti biasa, kita bisa aktifkan Jamboard dengan menggunakan menu yang titik 9 Google Apps ini. Kemudian di sini kita bisa klik tulisan, di sini kita ambil aplikasi yang bertuliskan Jamboard. Kita scroll ke bawah, di sini lambangnya Jamboard itu seperti huruf J tapi bawahnya ada lingkarannya. Ya, ini kita klik Jamboard di sini. Jadi Jamboard itu adalah papan tulis virtual ya Pak Moh ya. Papan tulis yang virtual. Yang kemersek yang mana ini ya? Sebentar. Ini ada suara kemersek. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi ke Jamboard. Nah, ini Jamboard yang sudah pernah ada, yang pernah sudah dibagikan kepada saya. Di sini ada milik semua orang. Di sini artinya bahwa ini Jamboard yang sudah dibagikan orang lain pada saya. Ini kemudian bisa kita ubah aja yang milik saya. Nah, ini yang milik saya yang pernah kita pakai untuk latihan-latihan Jamboard gitu ya. Papan tulis virtual. Kalau kita mau membuat Jamboard baru, bisa kita klik plus, tambahkan yang di bawah ini. Kita klik plus. Bentar, ini baru muncul prosesnya. Nah, tampilan defaultnya Jamboard adalah papan tulis putih seperti ini. Jadi kertas putih seperti ini, tampilan awalnya Jamboardnya. Ini adalah papan tulis virtual yang bisa kita bagikan kepada siswa saat kita meeting atau apa. Ini kita bisa bekerja berkolaborasi bareng dengan Jamboard. Di sini ada
pilihan untuk latar belakang, mungkin kalau untuk putihan seperti ini kita kurang menarik, kurang eye catching, bisa kita klik tetapkan latar belakang. Di sini kita bisa memilih latar belakang dari gambar, dari klik gambar yang apa yang mau kita tampilkan. Ya, kita bisa menelusuri bentuk papan tulis atau apa gitu. Dari Google penelusuran juga bisa kita pakai. Kita ketikkan aja papan tulis. Nah, kita bisa enter. Lalu kita bisa memilih ini misalkan. Oke, kita tetapkan sebagai latar belakang frame. Nah, di sini kelihatan betul-betul seperti papan tulis Bapak Ibu. Jadi ini adalah tempelan atau gambar dari yang tadi saya aktifkan dari klik latar belakangnya tadi. Lalu di sini ada beberapa menu. Di sini ada menu pena. Ini bisa kita pakai untuk menulis. Ini warnanya bisa kita rubah, warna penanya seperti apa. Karena ini hijau, maka mungkin kita bisa memilih warna putih. Ukuran penanya juga bisa kita sesuaikan. Ini untuk spidol, ini untuk stabilo, ini untuk kuas. Jadi kalau kita pilih pena, di sini kita bisa menuliskan. Nah, misalkan di sini kita menuliskan nama kita. Ya, seperti ini. Atau kalau kita sedang guru matematika menjelaskan rumus, juga bisa menuliskan di sini. Ya. Rumusnya misalkan X kuadrat ditambah apa, dan seterusnya bisa kita pakai tulisan di sini. Lalu kita bisa menghapusnya. Di sini ada hapus. Ini tinggal kita hapus aja. Kita drag. Nah, kita klik mouse-nya, jangan dilepas, kemudian kita hapuskan. Jadi ini istilahnya drag ya. Di drag seperti ini. Itu untuk menghapus. Lalu ini ada menu pilih, lalu di sini ada menu sticky note. Seperti sticky note itu seperti kayak apa ya istilahnya kalau kita memberikan mau ngatur kayak Pak Kepala Sekolah tanda tangan itu dikasih sticky note itu kan. Apa namanya? Iya, kita bisa catatan kecil. Catatan kecil ya, catatan Iya. kecil, catatan kecil misalkan aja ini dituliskan ini penting. Ini penting, tanda seru. Kita bisa memilih warnanya. Kalau ini warnanya hijau backgroundnya ya jangan dipilih hijau lagi nanti mati. Mungkin kita bisa pilih kuning aja nggak apa-apa. Kita klik simpan. Di sini akan muncul. Nah, ini bisa kita pindah-pindah posisinya. Juga bisa kita perbesar. Ya. Nah, di sini titik tiganya kita bisa duplikasikan, kita bisa hapus, kita bisa edit ya untuk tulisan ini macam-macam. Gitu. Kemudian ini juga kita ada bisa insert tambahkan gambar. Bapak Ibu bisa memasukkan gambar apapun. Misalkan guru olahraga sedang menjelaskan mengenai permainan bola besar. Maka kita akan tuliskan di sini misalkan aja bola basket. Karena ini ada gambar bola basket. Nah, Bapak Ibu, ini saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini, kita klik sisipkan. Kita tunggu prosesnya. Ini agak leg. Ya, ini akan muncul. Nah, di sini. Jadi gambar bola basketnya akan muncul. Kita tambahkan lagi gambar apa lagi, bisa masukkan lagi di sini. Tinggal kita insert aja lagi. Mungkin bisa tambahkan yang ini, bola volley gitu. Kita sisipkan lagi. Ya, di sini ada dua gambar bola. Jadi ini bisa kita pakai juga untuk beberapa kalau para pelatih itu bisa menggunakan ini sebagai scoreboard Pak ya. Bisa juga menggunakan para pelatih atau wasit itu bisa menggunakan jamboard kalau dia lupa bawa scoreboard yang betul-betul asli yang dijual untuk wasit guru olahraga itu memang ada. Tapi kalau misalkan lupa bawa, kita bawa tablet aja, kemudian kita bisa aktifkan jamboard. Ini bisa kita pakai atur untuk strategi. Misalkan itu kita kecilkan atau kita atur ini di sini, kamu di sini, kamu di sini, nanti bisa kita gambarkan di sini. Oke. Ini kita bisa menambahkan kotak teks. Jadi misalkan kita juga bisa menuliskan di sini, tulis judulnya misalkan permainan bola besar. Ya. Ini bisa kita klik kalau kita panjangkan seperti ini, ya Bapak Ibu. Lalu ini bisa kita atur ukurannya, tampilannya seperti apa, judul, warnanya seperti apa, ini warnanya kuning atau bagaimana. Ini bisa kita atur di jamboard. Nah, kemudian di sini juga ada menu lingkaran, kita bisa menambahkan lingkaran, bisa menambahkan kotak dan sebagainya, bisa kita praktekkan untuk ditambahkan di sini, kita gambarkan segitiga misalkan. Nah, bisa tampil di sini. Untuk fill-nya nanti Bapak Ibu bisa mengatur sendiri-sendiri, artinya bisa mencoba jamboard ini dengan sendiri-sendiri. Kemudian di sini ada juga menu laser. Ini untuk menunjukkan. Jadi menu laser itu bedanya sama spidol adalah ini hanya untuk menjelaskan. Jadi ini adalah bola, seperti itu nanti akan menghilang sendiri.
ini adalah segitiga, dia akan menghilang sendiri. Itu beda sama kalau pulpen kan kita coretkan di sini, dia tidak akan hilang kalau nggak kita hapus. Ya, itu. Terus ini juga bisa dikolaborasikan ya Pak ya. Ini bisa kita bagikan, kita coba klik bagikan, kita klik bagikan, kemudian ini tak bagikan ke Google Group GTK tadi Pak ya. Iya. Coba tadi sudah saya bagikan Pak, saya mencoba di Meet ini kan ada Jambotnya Pak, otomatis Pak. Ini ya, yang di Google Chat itu sudah banyak mencoba Pak tadi teman-teman. Oh iya Pak, iya betul Pak. Betul Pak, yang di Google Chat itu sudah ada Jamboardnya memang di sini bisa. Iya tadi membuat. Ternyata gitu. Selain host bisa membuat Pak untuk Jamboardnya Pak, bisa menekan. Jadi ada menu yang di sebelah kanan paling kanan itu paling kanan Pak ya. Titik 3 Pak, titik 3. Menu titik 3 di Meet itu di sebelah kanan kan ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang nomor 2 dari kanan. Titik 3 itu ada tulisan papan tulis virtual. Juga bisa di situ. Mulai papan tulis baru atau juga bisa dengan menggunakan pilih dari Google Drive tadi. Iya, betul. Ya, kalau kita klik memulai papan tulis baru, kita akan membuat jam baru juga di Google Meet ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke, ini tadi Pak Mo sudah membagikan Jamboardnya Pak ya? Sudah Pak. Oke. Sudah tadi. Sudah Nah, banyak. coba kalau gitu juga. Pak Mo mungkin bisa tampilkan Jamboard yang jenengan buat Pak Mo untuk dikolaborasikan Pak Mo. Karena saya tadi belum sempat klik bagikan, kalau mendengar sudah mendingan pakai yang punya. Yang ini sudah Pak, saya bagikan dulu ya Pak, presentasikan di Meet. Ya boleh, silakan Pak. Nah ini Pak, sudah teman-teman banyak yang mencoba Pak untuk sticky note dan sebagainya Pak. Ya. Nah, itu sudah mencoba. Nah, kita juga bisa geser ya halamannya. Geser ke halaman baru Pak. Geser ke halaman baru. Itu sudah ruwet Pak ya gitu Pak. Iya betul Pak. Oke Pak, mungkin sudah ini Pak sudah melebihi waktu 7 menit kita closing. Yang penting betul, sudah Pak. Kita tunjukkan cara-caranya, Meet serta tadi kalender untuk menampilkan atau mengatur penjadwalan. Ya. Jadi mungkin untuk tugasnya hari ini perlu diperjelas atau tidak perlu Pak, karena di situ sudah ada penjelasannya sih. Sudah ada penjelasannya Pak, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Google Chat untuk bertanya tentang tugas dan lain sebagainya. Ya, jadi Bapak Ibu saya ingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu ingin bertanya atau berdiskusi tentang tugas, Bapak Ibu bisa mengutarakan pertanyaannya atau memohon tutorialnya atau bantuannya bisa dengan Google Chat ya. Karena di Google Chat nanti kita bisa mengimport, bisa langsung meng-share file atau apapun yang bisa kita lakukan. Kalau di grup WA mungkin terbatas Pak ya, tapi dan memberatkan untuk memori HP. Kalau di Google kita biasakan pakai Google Chat supaya nanti bisa tidak memberatkan dari memori HP dan kita bisa leluasa untuk membagikan apapun di situ. Itu nggih Pak Mo. Untuk tugas hari ini Bapak Ibu nanti bisa muncul di tugas hari kedua, mungkin hari ini jam ini sudah muncul. Dan untuk yang tugas membaca, jadi setiap hari ada tugasnya untuk tugas di praktek dan tugas membaca. Jadi Bapak Ibu untuk tugas membaca silakan hanya dibaca saja. Kalau sudah selesai membaca silakan kirimkan komentar jika berkenan dan kemudian klik tandai sudah selesai atau mark as done. Tetapi untuk tugas praktek tetap panjenengan bisa kerjakan. Untuk yang tugas hari pertama kemarin sudah banyak yang mengerjakan, sudah banyak yang mengirimkan. Yang tugas hari kedua ini juga sudah muncul. Nanti panjenengan bisa cari di situ, disuruh membuat apa, merangkai apa, dan pastikan Bapak Ibu untuk memastekan atau men-screenshot tugasnya itu di slide panjenengan masing-masing. Ada 2 slide, satu slide itu slide panduan, itu hanya untuk panduan saja. Panjenengan hanya bisa melihat slide itu, tidak bisa mengedit. Kemudian untuk yang slide yang satunya, slide yang bernama atas nama panjenengan semua masing-masing, itulah slide untuk tempat mengerjakan tugas panjenengan. Jadi panduannya silahkan boleh dibuka, slide untuk yang bernama panjenengan juga bisa dibuka, kemudian baca panduannya, lakukan seperti panduannya, dipastekan di slide yang atas namanya panjenengan. Jadi jangan sampai salah memastekan. Setelah dipastekan di situ, jangan lupa klik turn in atau klik kirimkan atau serahkan. Dan nanti kami yang akan mengkoreksi dan melihat hasil tugasnya panjenengan semuanya. Dan jangan lupa untuk juga melakukan tugas membaca, dibaca, kirim komentar, tandai sebagai selesai, karena setiap latihan dalam setiap unit itu nanti akan sangat berkontribusi buat panjenengan untuk mengerjakan soal di uji kompetensi.
Ngaten nggih Pak Mo? Mungkin sudah cukup atau ada tambahan lagi? Cukup Pak, cukup. Cukup, ya baik Pak. Kalau gitu waktu saya kembalikan kepada Pak Anggoro untuk melakukan closing. Monggo Pak Anggoro. Oh ya Bapak Ibu, sebelum ke Pak Anggoro, jangan saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir setiap harinya. Yang kemarin belum mengisi daftar hadir bisa mengisi daftar hadirnya. Yang untuk hari ini juga silakan mengisi daftar hadir yang ada di bagian di topik hari kedua. Di situ akan muncul daftar hadir juga. Silakan diklik daftar hadir tersebut, lalu silakan mengisi daftar hadirnya. Link untuk sheet daftar hadirnya akan saya kirimkan ke panitia untuk bisa mengecek siapa yang hadir dalam setiap harinya. Demikian, waktu saya serahkan kepada Pak Anggoro. Monggo Pak Anggoro. Pak Anggoro kemana kah ini? Pak Anggoro? Pak Angga? Pak Angga masih ya, ya. Gimana Pak Anggoro? Hadir Pak, Ya. Pak. Silakan Pak, dilakukan closing Pak. Sudah selesai materinya. Oke, ya, makasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tutor, Pak Taufik Ardiansyah dan Pak Eko Budi Purnawan atas materi yang diberikan pada siang sampai sore hari ini dan sudah sangat jelas sekali. Untuk Bapak Ibu semuanya, silakan mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Kemudian kalau ada pertanyaan, terus kemudian kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat Google Chat, ya, lewat Google Chat. Nanti insya Allah kedua Bapak mentor kita akan sedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Terus kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir. Setelah itu silakan Bapak Ibu mengerjakan tugasnya. Tuh. Terus kemudian besok tetap kita hari terakhir kita mulai seperti biasa pukul 13.00 supaya waktu tidak terlalu sore, sebisanya untuk jam 13 sudah masuk ke Meet semuanya agar segera dimulai dan waktunya tidak terlalu sore itu. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru semuanya. Saya cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu besok lagi. Selamat berjumpa kembali.